Setelah pensiun di usia 60, aku datang ke kantin putraku yang miliarder supaya tetap aktif. Bibi Meng, semenjak Bibi datang ke kantin kami, makanannya rasanya jauh lebih enak dari sebelumnya. Syukurlah kalau kalian suka, aku memang suka memasak, sama-sama menguntungkan bagi kita. Ini silakan. Terima kasih, Bibi Meng. Halo pimpinan. Halo semuanya. Pimpinan ternyata makan di kantin juga. Dia rendah hati sekali. Aku dengar dia sudah menduda selama bertahun-tahun. Banyak gadis di perusahaan kita berharap bisa menikah dengannya. Ada sekretaris bayi di sisinya. Saran saya untuk kalian, berhentilah bermimpi. Sayang sekali ya. Kasihan sekali. Sedang apa kamu di sini? Jangan sampai mereka melihatmu, aku ingin tetap rendah hati dan terus bekerja di dapur. Bu, sampah ini berat sekali. Biar orang lain saja yang melakukannya. Hati-hati, jangan sampai sakit pinggang. Jaga pacitan apa? Aku juga sedang tidak sibuk. Sejujurnya aku membawamu ke kota untuk menikmati hidup, bukan untuk bekerja di dapur. Berdiam diri di rumah malah membuatku merasa gelisah. Berada di sini tetap sibuk punya teman bicara. Jauh lebih baik daripada terkurung di rumah. Jangan khawatir, ibumu ini bisa mengatasinya. Ya sudah, aku tidak pernah bisa menang berdebat denganmu. Bu, hari ini Ning akan pulang. Ning pulang hari ini, oh itu bagus sekali. Malam ini kita akan makan di Kinsiang Garden. Oh, tapi aku ada rapat penting sore ini. Mungkin baru selesai malam nanti. Setelah selesai, tunggu saja di lobi lantai 1. Aku akan minta sekretarisku mengantarmu ke sana. Baik, aku mengerti, pergilah bekerja. Sana pergi. Semuanya cepat kerjakan tugas ini. Pengawas bayi. Setelah sup itu selesai, aku akan pulang. Hari ini cucuku akan pulang, aku harus pulang lebih awal. Baiklah, kau selalu saja sibuk. Ayah. Halo Sekretaris Bai. Wei, kau datang. Ayah, mana kue osmanthus pesananku? Apa sudah siap? Sudah siap semua, ada di sini. Nyonya besar lu akan datang ke perusahaan nanti. Pimpinan masih rapat, jadi dia memintaku mengantarnya ke Kinsiang Garden dulu. Bertemu dengannya untuk pertama kali. Aku tidak boleh datang dengan tangan hampa. Kue osmanthus buatan ayah adalah yang terbaik. Dia pasti akan menyukainya. Kalau begitu, kau harus tampil maksimal jika kau bisa membuat nyonya besar lu senang. Mungkin kau benar-benar akan naik kasta dan menjadi nyonya kaya. Ayah, kau menggodaku lagi. Ayahmu benar. Semua orang di perusahaan tahu Sekretaris Bai adalah tangan kanan pimpinan Lu. Pimpinan sudah menduda selama bertahun-tahun. Mungkin saja dia sudah lama memperhatikan Wei kita. Oh, jangan bicara sembarangan, tapi posisi istri pimpinan adalah sesuatu yang harus kudapatkan. Aku rasa pimpinan sengaja mengatur agar kau bertemu dengan nyonya besar. Kalau tidak, kenapa dia tidak mengutus orang lain? Ini pasti ujian untukmu. Kalau begitu aku harus berusaha lebih keras. Ayah, aku pergi dulu. Awas hati-hati panas, awas hati-hati panas. Bajuku. Dasar nenek tua, apa kau buta? Kau mau membakarku sampai mati ya? Kau yang menabrakku, beraninya kau memukulku. Memangnya kenapa kalau kupukul? Kau tahu tidak betapa mahalnya baju ini 1 juta. Bahkan jika kau menjual tulang tuamu itu, kau tetap tidak akan mampu membayarnya. Wei, kue osmanthusnya hancur. Sekarang bagaimana? Dasar nenek tua bangka, kau tahu tidak betapa pentingnya kue osmanthus ini. Aku harus bertemu Nyonya Lu sebentar lagi. Ini hadiah spesial yang kusiapkan untuk Nyonya Lu dan kau malah merusaknya. Nyonya Lu, apa mereka sedang membicarakanku? Jangan pura-pura mati. Kemari kau sekarang juga dan bersihkan sepatuku. Dan bajuku juga. Kau utang 1 juta padaku, jangan kurang sepeser pun. Kau menabrakku dan membuatku kepanasan, dan sekarang kau malah menyalahkanku, menuntut permintaan maaf lagi pula. Baju ini jelas-jelas bulu palsu. Ini sama sekali tidak berharga 1 juta. Diam. Kau cuma pelayan dapur, tahu apa kau? Bicara sekali lagi dan akan kutampar wajahmu. Benar sekali. Dasar nenek tua. Cukup 1 kata dari putriku, kau akan dipecat. Ini kantin grup Lu, bukan restoran keluargamu. Kalian tidak berhak memecatku. Aku adalah sekretaris utama pimpinan Lu, ayahku manajer dapur. Kau pikir dia tidak bisa memecatmu? Cuma seorang nenek tua. Kau sekretaris utama Zetao. Siapa kau berani memanggilnya Zetao? Jangan banyak omong. Kalau kau tidak bayar hari ini, akan kuhajar kau sampai gigi-gigimu rontok semua. Kau.
Berhenti di situ. Berhenti. Nenek, Apa hakmu memukul nenekku? Nenekmu tadi membawa sup panas dan langsung menabrakku. Dia merusak mantel buluku yang seharga jutaan dolar. Aku belum memukulnya sampai mati. Itu hanya karena aku masih berbaik hati. Kamulah yang menabrakku. Aku hanya mencoba berbuat baik. Kamu bahkan tidak mau mendengar alasan dan malah langsung memukul orang. nenek tidak apa-apa. Nenek, kulitmu melepuh. Nenek tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sangat merindukanmu. Jadi aku langsung datang ke perusahaan. Aku tidak menyangka bahwa akan ada orang yang begitu berani menindasmu di wilayah grup Lu. Aku menindasnya. Terus kenapa orang rendahan seperti kalian? Bagaimana kalau aku memukulmu sampai mati? Kamu pikir kamu siapa berani bersikap sombong di grup Lu? Siapa aku? Aku adalah calon nyonya besar grup Lu by Huawei. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin dia adalah sekretaris utama pimpinan Lu? Semua orang di grup Lu tahu kemanapun pimpinan Lu pergi. Dia selalu membawa sekretaris baik cepat atau lambat dia akan menjadi istri bos. Aku tadi membawa kue-kue ini dan hendak menjemput calon ibu mertuaku. Sekarang lihat kekacauan ini. Bukan hanya pakaianku yang rusak, tapi kue osmantusku berantakan di lantai. Jika ini sampai menunda tugas yang diberikan pimpinan kepadaku, apa kalian sanggup bertanggung jawab? Sekretaris Bai dialah orang yang selalu dibicarakan ayahku, sekretaris utama yang cerdas dan sangat hebat itu. Bermimpilah. Wanita sepertimu. Tidak akan pernah bisa menikah ke keluarga Lu. Dasar tua bangka, beraninya kau menyumpahiku. Apa kau bosan hidup? Kalau begitu akan kukabulkan hari ini. Nenek. Ning Ning. Ning Ning. Kalau begitu aku akan kabulkan keinginanmu hari ini. Nenek, Ning Ning. Ning Ning awas hilu ya palap. Kamu sombong sekali memutarbalikan fakta, kamu akan menerima balasannya. Sekretaris bayi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu sendiri yang menabraknya, bajumu cuma kotor sedikit, tapi tangan Bibi Meng terluka bakar. Bagaimana kalau kita anggap selesai saja? Benar tega-teganya kamu memperlakukan orang tua dengan begitu kejam. Benar. Ya. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya menunjuk-nunjuk aku sekumpulan orang tidak berguna. Jika kalian berani ikut campur lagi, awas ya, aku akan pecat kalian semua. Kamu wanita tidak punya hati. Tidak kusangka kamu adalah sekretaris utama pimpinan Zetao, pasti sudah ditipu. Aku akan memberitahu Zetao dan membongkar sifat aslimu. Kamu tidak sedang berpikir untuk menelepon pimpinan, kan? Lucu sekali. lepaskan nenekku, dia sudah tua dan punya asma. Sesuatu bisa terjadi padanya menjauh dariku. Semua orang tahu, Sekretaris Bai adalah kesayangan pimpinan. Dia harus berlutut dan minta maaf hari ini, dan menjilat sepatuku sampai bersih. Kalau tidak, tidak ada yang bisa membantu. Kamu tahu siapa nenekku? Dia adalah dari grup Lu, ibunya Lu Zetao Mengpeiru. Aku adalah putrinya Lu Zetao Lu Jining. Dengar tidak, itu dia benar-benar bilang, Nenek yang kerja di dapur ini. adalah ibunya pimpinan Lu. Lucu sekali. Dia bohong besar, wanita tua ini. Dia ibunya pimpinan Lu. Kalau begitu, aku pasti ayahnya pimpinan Lu. Semua yang kukatakan itu benar, lepaskan nenekku atau kalian pasti akan menyesal. Aku mau menjemput nyonya besar mana. Mungkin aku tidak tahu siapa dia. Dan kau berpura-pura jadi putri keluarga Lu. Semua orang tahu putri keluarga Lu sedang kuliah di luar negeri, tidak ada di dalam negeri. Lihat betapa miskin dan menyedihkannya kalian berdua. Beraninya kalian menyamar sebagai ibu dan anak Pak Lu sebelum mencoba menipu. Apa kalian tidak riset dulu? Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Mari kita istirahat semuanya. Sopir Pak Lu menelepon, katanya nona muda, tidak mau cuma menunggu di Taman Kinsiang. Jadi dia langsung dari bandara ke kantor. Dia juga tidak mau dikawal pengawal, katanya ingin memberi kejutan pada nyonya besar. Masih ada 1 jam sebelum rapat. Bagus kalau nenek dan cucu bisa bertemu lebih awal daripada bosan. Sekretaris Bai sudah turun ke bawah. Seharusnya sekarang dia sudah bertemu nyonya besar. Dengan Sekretaris Bai yang menjaganya, Anda tidak perlu khawatir. Memang, pekerjaan Sekretaris Bai adalah sesuatu yang sangat aku percayai. Aku akan menelepon nyonya besar untuk bertanya apa dia sudah bertemu Ning Ning. Mereka mungkin sedang asyik mengobrol sampai tidak dengar teleponnya. Mungkin saja, kalau begitu aku coba telepon Ning Ning.
Dasar wanita tua berlutut dan minta maaf pada sekretaris Bai sekarang juga jilat baju dan sepatunya sampai bersih. Kalian monster tidak punya hati. Saat ayahku tahu nanti dia pasti akan menghukum kalian dengan berat. Aku akan menyesal. Begitu aku menjadi nyonya di Lu Group, aku akan membuat kalian semua hancur berkeping-keping. Nenek, Pai Ruowei, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk menjadi keluarga lu nyonya rumah. nenek. Ayah pasti ayah yang menelepon. Ayah. Ayah, Kau brengsek, beraninya kau menggigitku. Apa ini benar-benar pimpinan Ludia dan gadis ini? Ayah, maksudmu sugar daddy-mu itu kan? Kau bohong, ini foto aku dan ayahku. Omong kosong, putri pimpinan lu sedang kuliah di luar negeri, mana mungkin dasar kau? Sepertinya kau ingin menggunakan wajah rubahmu ini untuk menggodanya kau. Biar ku beritahu ya, posisi nyonya lu hanya bisa jadi milikku. Kau gila, aku benar-benar putrinya. Putri lebih seperti wanita simpanan. Hari ini aku akan merusak wajah rubahmu itu. Kita lihat bagaimana kau akan menggodanya nanti. Kita lihat bagaimana kau akan menggodanya sekarang. Jangan sentuh cucuku. Wei, tenanglah, foto-foto itu mungkin hasil editan. Suruh mereka bersujud dan minta maaf sekarang juga. Jangan sampai ini menghambatmu menjemput nyonya besar. Maafkan aku, nomor yang Anda tuju sedang tidak menjawab saat ini. Aneh sekali tidak bisa tersambung juga. Kalau begitu, aku akan menelepon sekretaris Bai untuk bertanya apakah dia sudah menjemput nyonya besar dan nona muda. Baiklah, kalau begitu aku lanjut rapat dulu, silakan tanya saja. Beraninya kau melawan. Dasar nenek tua, jangan memaksaku bertindak kasar. Supervisor Bai Anda sudah keterlaluan. Beri mereka pelajaran saja sudah cukup. Kenapa ini tidak selesai-selesai? Ini di kantor. Jika sampai ada yang mati, perusahaan tidak akan melepaskanmu. Kalian semua. Diam, semuanya tenang. Halo asisten spesial Gao. Paman kau. Sekretaris Bai, apa Anda sudah menjemput nyonya besar? Aduh, aku benar-benar dalam masalah besar. Aku sudah menjemputnya, aku sedang bersama nyonya sekarang. Kalau begitu, biarkan dia yang menerima teleponnya. Anu, Apa dia mau tidak menjemputnya? asisten Gao, maafkan aku, tadi aku tertahan oleh sesuatu. Aku sedang menuju ke bawah sekarang, aku akan segera menjemputnya. Kalau begitu cepatlah, nona muda juga akan datang ke perusahaan. Jangan tidak sopan. Apakah nona muda benar-benar sudah kembali ke tanah air? Mungkinkah mustahil? Dia tidak mungkin, nona muda itu. Bagaimana mungkin nona muda berpakaian selusuh itu? Nona muda juga sudah kembali. Baik, aku akan segera menjemputnya. Dasar nenek tua bangka. Kamu sudah mengacaukan segalanya bagiku. Lebih baik kamu minta maaf padaku sekarang juga. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Gawat, nenek sedang kumat asmanya. Wei, lihatlah wanita tua ini mencoba menipumu. Menipuku pandai berakting juga ya kamu. Berikan padaku, nenek tua hidup hanya membuang-buang sumber daya saja. Lebih baik kamu mati saja. Ada yang tidak beres. Lebih baik aku lapor ke pimpinan Lu. Rencana kita tahun ini adalah untuk pimpinan Lu. Sekretaris Bai juga tidak menjemput mereka. Ya. Milik Ningning dan nyonya telepon keduanya tidak bisa dihubungi. Sekretaris Bai juga tidak menemukan mereka. Mungkinkah terjadi sesuatu? Pimpinan Lu.
Pimpinan Lu aku baru saja mengirim penjaga ke lantai 1. Nyonya dan Nona Muda tidak ada di sana. Mereka pasti masih ada di kantin lantai 3. Kalau begitu, ayo kita langsung ke kantin. Nenek itu beneran sakit, pas banget kalau gitu, baguslah kalau dia mati. By Ruowei, aku beneran putri sulung keluarga Lu. Aku baru aja balik dari luar negeri, balikin obatnya sekarang juga. Kalau enggak, kalau sampai terjadi apa-apa sama nenekku, ayahku bakal bikin kamu bayar pakai nyawamu. Masih aja mau nipu pakai omong kosongmu itu. Tuan Lu itu orang terkaya di Jiangcheng, Ibu. Dari seorang CEO miliarder. Mana mungkin dia kerja jadi asisten dapur. Kamu menghina pimpinan Lu. Bener banget, semua orang tahu kalau pimpinan Lu kita terkenal sangat berbakti pada orang tua. By Ruowei, kasih obatnya sekarang, nenekku sesak napas. Wei, nenek itu kayaknya nggak lagi pura-pura. Aktingnya lumayan juga, namanya juga penipu profesional. Kamu mau selamatin nenekmu kan, makan dulu semua sampah ini. Terus baru aku kasih obatnya. Ngapain cuma berdiri di situ makan sana, nyawa nenekmu lagi di ujung tanduk. Nenek itu sudah sekarat, cepetan makan, jangan nunda-nunda. Cepat makan, kenapa lama sekali? Brengsek kau, kubunuh kau. Kukira kamu hebat. Biar minyak mendidih ini membereskanmu. By Ruowei, kamu sudah gila ya, By Ruowei. Bukannya kamu harus menjemput nyonya besar. Cepat pergi sana. Kamu memang suka ikut campur ya? Begitu putriku menjadi nyonya muda Lu akan kubuat kalian semua berlutut padanya. Lepaskan dia. Hentikan. Hentikan. Apa yang kalian lakukan bertengkar cuma gara-gara makanan? Pimpinan Lu, ini bukan salah kami. Kami masuk shift malam. Kami harus segera bekerja setelah makan. Tapi kantin belum menyajikan makanan. Kami cuma mendesak mereka sebentar tapi sikap kokinya buruk sekali. Benar sekali, sesuai aturan, makanan seharusnya sudah siap sekarang. Di mana manajer kantin? Pimpinan Lu pengawas bayi yang bertanggung jawab atas dapur. Saya akan memeriksanya. Bai Xian, apa yang kau lakukan? Sudah waktunya, tapi makanan belum juga siap. Karyawan di luar sedang ribut, dan pimpinan Lu melihatnya langsung. Sajikan makanannya sekarang. Bukankah pimpinan Lu sedang rapat? Kenapa dia tiba-tiba ke sini, Ayah? Ning. Manajer Wang tadi ada sedikit kendala. Makan malam akan segera siap. Uang suap belanjaan bulan ini akan kuberikan 60% untukmu. 80%. Baik, 80% saja. Tapi sepakat ya, kau tidak melihat apapun hari ini. Kenapa kalian berdiri saja di sana? Cepat kembali masak. Apa kalian tidak dengar pimpinan Lu ada di sini? Biar ku beritahu ya. Kalau ada yang berani bicara soal hari ini, akan kupastikan mereka tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Ya, baiklah. Wei. Pergilah dan urus urusanmu. Serahkan urusan di sini pada ayahmu. Menyebalkan sekali. Aku ingin menunjukkan kinerja yang baik untuk mengambil hati nyonya tua itu. Tapi sekarang, wanita tua itu malah mengacaukan semuanya. Tunggu saja, sampai aku kembali, akan kubuat perhitungan dengannya. Tadi itu sepertinya suara Ning. Pimpinan Lu, ada apa? Aku merasa Ning sedang memanggilku. Nyonya takut identitasnya terbongkar. Anda sebaiknya tidak pergi ke dapur. Saya akan memeriksa dapur untuk melihat apakah Nyonya dan Nona besar ada di sana. Asisten Gao pengawas bayi bilang makanannya akan segera siap.
Asisten Gao. Dapur itu berbahaya, Anda sebaiknya tidak masuk. Asisten Gao, sedang apa kamu di dapur? Sekretaris Bai. Sedang apa kamu di sini? Bukannya kamu seharusnya turun ke bawah untuk menjemput Nyonya Tua? Jangan tanya lagi deh, aku baru saja ke dapur untuk mengambil kue osmanthus. Pimpinan Lu bilang Nyonya Tua menyukainya. Aku tidak menyangka akan menabrak orang yang tidak punya mata, memegang sepanci sup panas, dan menumpahkannya ke seluruh tubuhku. Itulah kenapa aku terlambat. Kamu sangat perhatian sekali, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, tapi aku jadi terlambat menjemput Nyonya Tua. Itu aku pergi. Cepatlah. Pimpinan Lu. Sekretaris Bai, kenapa kamu ada di kantin? Ada apa dengan pakaianmu? Tadi aku di dapur dan seseorang tidak sengaja menabrakku. Semuanya tumpah ke pakaianku. Aku akan cuci tangan dulu dan akan melapor padamu sebentar lagi. Pimpinan Lu, aku tidak melihat mereka di dapur Nyonya Tua dan Nona Muda. Bagaimana mungkin kemana mereka pergi dan teleponnya tidak bisa dihubungi? Minggir, tolong beri jalan. Apa yang terjadi? Pimpinan Lu, baru saja di dapur dua koki melakukan kesalahan dan terkena api. Itulah sebabnya makan siang tertunda. Tidak mungkin Nyonya Tua yang terluka, kan? Pimpinan Lu, ayo kita turun dan jemput Nyonya Tua dan Nona Muda. Ibu dan anakku ada di bawah. Karena wanita tua sialan itu, mereka jadi tertunda begitu lama. Nyonya Tua dan Nona Muda pasti sudah sampai. Pimpinan Lu tidak boleh tahu apa yang terjadi di dapur. Aku harus segera membawanya pergi dari sini. Benar, Pimpinan Lu. Aku ingat Anda menyebutkan Nyonya Tua menyukai kue osmanthus. Jadi aku menyuruh dapur membuatkan pesanan khusus. Aku pergi mengambilnya tadi dan meminta bantuan rekan kerja untuk menjemput Nyonya Tua dan Nona Muda dulu. Dia bilang dia sudah menjemput mereka. Sekretaris Bai tadi pergi mengambil kue osmanthus dan ditabrak oleh koki yang ceroboh. Dia hampir saja terbakar. Terima kasih sudah sangat perhatian. Sudah sewajarnya aku melakukannya, sayangnya kuenya tumpah. Aku harus memberikan hormatku pada Nyonya Tua lain kali. Pimpinan Lu, ayo pergi. Jangan biarkan Nyonya dan Nona Muda menunggu. Baiklah, ayo pergi. Minggir. Tolong beri kami jalan. Lukanya parah sekali. Ayah ada di sini. Ning. Tuan Lu, ada apa? Orang yang ditandu tadi mirip sekali dengan Ning. Mana mungkin, dia kan cuma pekerja dapur gadis dari desa ceroboh dan kaku. Bagaimana mungkin dia Nyonya Muda? Sepertinya Anda hanya terlalu merindukan Nyonya Muda. Anda pasti salah lihat. Tuan Lu, sudah waktunya makan siang. Bagaimana kalau makan dulu sebelum pergi? Tuan Lu sedang buru-buru menjemput Nyonya Muda dan Nyonya Besar. Mereka akan makan malam di Taman Qinxiang malam ini. Apa yang terjadi di dapur tadi? Dua karyawan baru yang baru kami rekrut. Mereka cukup ceroboh. Penanganan yang salah saat wajan minyak terbakar. Cuma luka bakar ringan, tidak masalah besar. Cuma luka bakar ringan, tapi kenapa wajahnya ditutupi? Kami tidak ingin menakuti karyawan lain atau menyebabkan kepanikan yang tidak perlu dan membawa publisitas negatif bagi perusahaan. Baiklah, kalau begitu, pastikan untuk mengutamakan keselamatan mulai sekarang. Tuan Lu, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Tadi itu keadaan darurat. Untungnya, Sekretaris Bai ada di dapur dan menyelamatkan karyawan itu. Kalau tidak, kita akan berada dalam masalah besar hari ini. Sekretaris Bai biasanya berani dan teliti, dan sangat bisa diandalkan. Sekretaris Bai, aku akan turun untuk menjemput ibu dan istriku sendiri. Pergilah ganti pakaianmu. Baik, terima kasih Tuan Lu. Tuan Lu, liftnya sudah sampai. Sampai jumpa, Tuan Lu. Wei. Reaksiku cukup cepat, kan begitu kamu menikah dengan keluarga kaya, jangan lupakan aku ya. Tentu saja saat aku menikah dengan orang kaya, aku pasti akan mempromosikanmu jadi kepala sekretaris. Terima kasih, Nyonya Bos. Presdir Lu, saya belum melihat Nyonya Besar atau Nona Muda. Teleponnya masih tidak bisa dihubungi? Segera hubungi Sekretaris Bai lagi baik, Pak.
Sekretaris Bai, bukankah Anda bilang Nyonya Besar dan Nona Muda sudah menunggu di lantai 1? Bukankah Nyonya Besar dan Nona Muda ada di lantai 1? Itu saya akan segera turun. Presdirlu Sekretaris Bai sedang turun sekarang. Baik. Sekretaris Bai, bukankah Anda bilang ibu dan putri saya sedang menunggu di lobi lantai 1? Apakah Anda sudah menyuruh seseorang menemani mereka di mana mereka? Saya. Waktu itu saya memang meminta seorang rekan untuk turun. Presdirlu, mungkinkah Nyonya Besar dan Nona Muda sudah dalam perjalanan ke Taman Qinxiang? Sopir bilang dia tidak menjemput Nyonya Besar atau Nona Muda. Presdirlu, ada masalah. Nyonya Besar dan Nona Muda baru saja dibawa ke rumah sakit. Mereka sedang ditangani di ruang gawat darurat. Bagaimana keadaan mereka? Mereka terluka, detailnya masih belum jelas. Oh, saya akan segera ke sana. Presdirlu, ada apa? Ibu saya dan Ning Ning terluka. Mereka baru saja dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan darurat. Bagaimana bisa begini? Padahal mereka jelas-jelas ada di perusahaan. Bagaimana mereka bisa terluka? Mereka baru saja dibawa ke rumah sakit untuk penanganan darurat. Ini tidak mungkin kebetulan semata. Mungkinkah nenek dan cucu sialan itu benar-benar ibu dan putrinya Presdirlu? Weiwei, menurutmu apakah itu mungkin? Mustahil kedua wanita itu tidak mungkin punya hubungan apapun dengan keluarga Lu. Mari kita pergi dan lihat sendiri. Dokter. Presdirlu, Anda sudah sampai. Dokter, tolong lakukan apapun yang diperlukan. Anda harus menyelamatkan nyawa ibu saya dan juga putri saya. Jangan khawatir, Presdirlu. Kami telah melakukan segala yang kami bisa. Bagus. Ini. Ini semua salahku. Seandainya saja aku menjemput ibu dan putriku sendiri, ini tidak akan terjadi. Lalu, mana mungkin ini salah Bapak? Kalau ada yang salah itu aku pergi ke dapur untuk mengambil kue osmanthus dan membantu kedua pekerja itu, makanya aku terlambat menjemput Nyonya Besar. Ini semua salahku, ini karena kelalaianku, ini semua kesalahanku. Lalu ini kegagalanku, tolong hukum aku. Sudahlah, niatmu baik. Aku tidak menyalahkanmu. Terima kasih Pak Lu, tapi tolong jangan terlalu khawatir. Nyonya Besar dan Nona Muda pasti akan mendapat perlindungan Tuhan. Mereka pasti akan sadar, aku akan meminta maaf langsung kepada mereka nanti. Pak Lu, prioritas sekarang adalah mencari tahu siapa yang melukai Nyonya Besar dan Nona Muda. Kita harus menuntut keadilan bagi mereka. Di tempat seperti Jiang Cheng, ada yang berani menindas keluarga Lu Zetao. Begitu aku tahu siapa orangnya, akan kubuat mereka membayarnya 1.000 atau 10.000 kali lipat. Benar, kita harus memburu mereka dan membuat mereka berlutut memohon ampun. Pak Lu, karena mereka ada di rumah sakit, sekarang mereka butuh beberapa keperluan harian. Aku akan pergi membelinya sekarang. Sekretaris Bai, terima kasih, kamu sangat perhatian. Ini sudah kewajibanku. Kita pergi. Weiwei, apa menurutmu dua orang di ruang operasi itu? Si nenek dan cucunya itu benar-benar nenek dan cucu dari dapur itu? Mana mungkin, Ci? Ayahku bilang nenek tua itu sudah di sini selama 3 bulan. Dia melakukan semua pekerjaan kotor dan berat. Dia cuma orang lemah yang bisa ditindas. Lagi pula, pewaris grup Lu mana mungkin berpakaian seperti orang miskin begitu. Benar juga, ayo belanja. Ning Ning, kamu sudah sadar? Ayah. Bagaimana perasaanmu? Lukamu pasti sangat sakit. Ini semua salah ayah. Ayah, aku tidak apa-apa. Di mana nenek? Bagaimana keadaannya? Nona Lu, Nyonya Besar terkena serangan asma. Dia tidak mendapat obatnya tepat waktu, kondisinya kritis, dia masih di ICU. Ayah, ini salahku, aku gagal melindungi nenek. Bagaimana mungkin itu salahmu? Ini kelalaian ayah. Ayah tidak menjagamu dan nenek dengan baik. Dokter, bagaimana luka putri saya? Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih? Nona Lu mengalami banyak memar jaringan lunak gendang telinga kanan yang pecah dan dislokasi sendi leher.
Untungnya, dia ditangani tepat waktu, dia sudah melewati masa kritis, tapi untuk pulih sepenuhnya dia butuh istirahat selama beberapa bulan. Ini keterlaluan, siapa yang berani berbuat sekejam ini? Ning Ning, beritahu ayah siapa yang melakukannya. Akan kubuat mereka membayar harga yang mahal. Itu sekretaris utamamu, Bai Ruowei. Ning Ning, kasih tahu ayah. Sebenarnya siapa yang menyakitimu seperti ini? Itu adalah... Sekretaris Bai. Ketua Lu, saya sedang membelikan barang untuk Nona Lu. Saya ingin tanya, apakah Anda tahu apa yang disukai Nona Lu? Seperti merek perawatan kulit, apa yang dia pakai? Kamu yang putuskan saja, tapi harus yang mahal yang terbaik. Nanti akan aku ganti uangnya. Ketua Lu, saya sudah menganggap Nona Lu seperti adik sendiri. Sudah sewajarnya saya memberinya hadiah untuk menyambut kepulangannya dari luar negeri. Anda tidak perlu mengganti uang saya. Sekretaris Bai dengar kamu terluka. Dia merasa sangat bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia sedang membelikan kebutuhan sehari-hari selama kamu di rumah sakit. Ayah, apa hubungan ayah dengan sekretaris Bai? Dia sekretarisku. Tentu saja cuma hubungan kerja. Hanya itu saja. Tapi kemampuan kerjanya luar biasa. Dia pekerja keras dan bisa diandalkan serta sangat bertanggung jawab. Dia adalah tangan kananku. Sepertinya ayah sangat mempercayainya. Ayah sama sekali tidak tahu sifat aslinya. Kalau tidak, ayah pasti sudah tahu Bai Ruowei dan ayahnya bertindak semena-mena di perusahaan. Mereka merasa yang paling berkuasa. Karena keadaannya begini, aku harus membalas dendam sendiri. Semua penderitaan yang aku dan nenek alami akan kubalas 100 kali lipat. Ayah, Tadi keadaannya sangat darurat. Aku cuma fokus melindungi nenek. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Apa? Ketua Lu Nyonya Besar sudah melewati masa kritis, tanda-tanda vitalnya stabil. Aku yakin dia akan segera sadar. Baguslah kalau begitu. Ning Ning, istirahatlah dulu, ayah akan melihat nenek baik. Apa yang Lanshan and lakukan? Aku kesini untuk menjenguk Nyonya Besar. Apa kamu buta? Berani-beraninya kamu menghalangiku. Nyonya Besar belum sadar Ketua Lu sudah berpesan bahwa tidak ada yang boleh mengganggu pemulihan Nyonya Besar. Hush, dasar kamu. Hei, Wei Wei. Ayo pergi saja. Kenapa harus meladeni seorang pengawal? Ayo kita temui Nona muda dulu. Begitu aku menjadi Nyonya Lu, nanti aku pasti akan memecat semua orang sombong ini, semuanya tanpa kecuali. Wanita itu kelihatannya akrab sekali. Ada apa, Wei Wei? Tidakkah menurutmu wanita tadi itu sangat mirip dengan cucu si nenek dapur itu? Mana mungkin wanita yang tadi itu memakai gaun haute couture edisi terbatas, tasnya terbuat dari kulit buaya langka, harganya jutaan, dan dia juga dikawal pengawal. Bagaimana mungkin dia wanita itu? Baiklah, aku pasti salah lihat. Ayo kita temui Nona muda, ambil produk perawatan kulit kelas atas ini, dan berikan padanya, dia pasti akan menyukaimu. Demi mengambil hati Nona Lu, aku benar-benar menghabiskan banyak uang produk perawatan kulit ini, menghabiskan setengah tahun gajiku. Oh, Wei Wei, begitu kamu jadi nyonya keluarga Lu, uang ini tidak akan ada artinya. Iya, ayo pergi. Bai Ruowei, selama aku di sini, kamu tidak akan pernah menjadi nyonya keluarga Lu. Seharusnya bangsal yang ini. Bukankah ini pengawal keluarga Lu? Pasti yang ini. Buka pintunya, aku datang untuk menjenguk Nona muda kalian. Maaf, Nona muda tidak menerima tamu hari ini. Aku adalah kepala sekretaris Direktur Lu Bai Ruowei. Direktur Lu memerintahkanku untuk menjenguk Nona muda. Beraninya kalian menghentikanku, apa kalian bosan hidup? Status sekretaris Bai di grup Lu sudah jelas bagi semua orang. Kusarankan kalian lebih sopan. Jangan menyinggung calon nyonya rumah ini. Sekretaris Bai, tolong jangan persulit kami. Kamu, sekretaris Bai, karyawan kesayangan ayahku. Ternyata kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Saat aku sedang beristirahat, kamu berani membuat keributan di luar. Suara itu.
Maafkan saya, Nyonya Muda, ini adalah kelalaian saya. Saya sudah mengganggu istirahat Anda, tapi saya sudah memilih beberapa hadiah untuk Anda semuanya merek ternama. Kamu pikir aku butuh hadiahmu? Keluar. Kalau berani muncul di sini lagi, jangan salahkan aku kalau kusuruh penjaga mengusirmu. Tunggu, Nyo. Wei. Nyonya Muda pasti peduli dengan penampilan dan harga dirinya. Dia tidak ingin lukanya dilihat oleh orang lain. Kita kembali lagi beberapa hari lagi. Oh, kamu benar. Kenapa aku tidak terpikir ya? Kalau begitu, silakan istirahat, Nyonya Muda. Saya permisi sekarang, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Wei, Nyonya Muda ini sombong sekali. Sialan dia, begitu aku jadi nyonya di keluarga lu akan kuberi dia pelajaran. Nenek sudah bangun. Akhirnya nenek bangun juga. Aku sangat mencemaskan nenek. Ning, bagaimana keadaanmu? Apa lukamu sudah baikan? Aku tidak kuat apa-apa, Nek. Aku hanya mencemaskan nenek. Asalkan nenek sembuh, lukaku tidak akan terasa sakit lagi. Wanita itu. Apa kamu sudah beritahu ayahmu tentang apa yang terjadi hari itu? Suruh dia pecat monster itu. Dan jebloskan dia ke penjara. Nek, jangan marah, kesehatan nenek yang utama. Aku tidak memberitahu ayah soal ini. Dia tidak tahu apa-apa. Kenapa wanita itu Bairuowe nenek? Jangan khawatir, aku punya rencana untuk ini. Aku akan membuat Bairuowe, ayahnya, dan sahabatnya yang ikut membantu itu semuanya hancur dan kehilangan reputasi. Apa rencanamu aku? Ibu, akhirnya ibu bangun juga. Ibu benar-benar membuatku takut beberapa hari ini. Zetao, maaf sudah membuatmu khawatir. Itu sudah kewajibanku sebagai anak. Silakan duduk. Baiklah. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Siapa yang melukai kalian berdua seperti ini? Aku sudah tanya Ning, tapi dia bilang dia tidak tahu siapa mereka. Apa ibu ingat sesuatu? Nenek, Hari itu pelakunya adalah Apa ibu ingat sesuatu? hari itu orangnya terlalu banyak. Aku juga tidak terlalu ingat. ayah jangan paksa nenek mengingat itu lagi. Itu terlalu menyakitkan baginya. Tenang saja. Mengenai masalah ini, aku pasti akan mengusutnya sampai tuntas. Akan kucari semua orang yang menindas ibu dan membuat mereka membayarnya 1000 kali lipat. Nyonya, akhirnya Anda bangun. Halo, Dr. Ye. Hari ini kita perlu melakukan pemeriksaan lagi. Baik, ayah, nenek ini Dr. Ye berkat perawatannya yang telaten beberapa hari ini, nenek bisa pulih secepat ini. Dr. Ye, terima kasih atas kerja kerasnya. Nyonya, Anda terlalu sungkan. Sebagai dokter, ini sudah menjadi kewajibanku. Beberapa hari ini, Nona Lu juga sudah bekerja sangat keras. Dia selalu menemani Anda sepanjang waktu. Dr. Ye ini terlihat mirip Cui Ping, bahkan aura lembut dan anggunnya sama persis dengan Cui Ping. Dr. Ye ini ayahku. Setiap kali dia berkunjung, kebetulan Anda sedang sibuk bekerja, jadi kalian berdua belum sempat bertemu. Ayah, beberapa hari ini Dr. Ye sangat menjaga kami dengan baik. Itulah kenapa kami pulih begitu cepat. Halo Tuan Lu, saya dokter yang merawat Nyonya Yeshuran. Halo? Nyonya, Anda benar-benar beruntung Tuan Lu begitu muda dan sukses, dan Nona Lu begitu cerdas dan pintar. Yang paling penting, mereka berdua sangat berbakti kepada Anda, benar-benar membuat iri. Dr. Ye, Anda sungguh pandai bicara. Dr. Ye, Anda pandai sekali bicara. Ayah kan sudah tidak muda lagi, masa dipuji Dr. Ye saja sampai tersipu begitu. Jaga bicaramu, nak Dr. Ye. Ning memang agak nakal, dia sering bicara sembarangan. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Terima kasih beberapa hari ini, sudah merawat ibu saya. Pak Lu, Anda terlalu sungkan, ini sudah menjadi tugas saya.
Sekretaris Bai, ada apa? Pak Lu, ada dokumen mendesak yang butuh tanda tangan Anda, segera. Saya sedang membawanya ke rumah sakit sekarang. Baik. Bu, siang ini saya ada klien penting yang harus ditemui. Saya harus pergi sekarang karena Sekretaris Bai datang membawa dokumen. Saya akan kembali bersamanya. Baiklah, pergilah bekerja, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Ning, jaga nenek baik-baik. Selama di rumah sakit, ayah sudah menyiapkan beberapa pengawal untukmu. Hubungi mereka jika butuh sesuatu. Tidak perlu, siapa juga yang di rumah sakit sampai seheboh ini. Bu, saya tidak berani membiarkan ibu dalam bahaya lagi. Kalau tidak, saya tidak akan pernah memaafkan diri sendiri. Nyonya Bakti Pak Lu benar-benar mengagumkan. Ikuti saja pengaturan Pak Lu. Baiklah. Terima kasih, Dokter Ye. Nanti masih ada pemeriksaan, jadi saya merepotkan Anda untuk menemaninya. Jangan khawatir Pak Lu, saya akan menjaga Nyonya dengan baik. Pak Lu, ini dokumen yang harus Anda tanda tangani. Pak Lu, kebetulan hadiah untuk Nyonya dan yang lainnya yang saya beli waktu itu belum sempat diberikan. Bagaimana kalau saya menjenguk mereka hari ini dan meminta maaf secara langsung? Baiklah, nanti saya harus menemui klien, jadi kamu harus naik sendiri. Ya gak apa-apa, kita kan bukan orang asing. Saya bisa pergi sendiri, setelah itu saya akan langsung kembali bekerja. Oke, kalau begitu naiklah sendiri. Halo, Roro, cepatlah naik dan bawakan juga hadiah yang ada di mobilku. Hei. Kenapa tidak ada orang di sini? Ini bangsal yang benar. Aku tidak salah kamar. Mungkin sedang jalan-jalan di luar. Ayo pergi. Coba cari di sekitar. Oke, aku harus menemui mereka hari ini, Nyonya Besar dan Nyonya Muda. Dr. Ye, apakah Anda sudah menikah? Belum. Aku terlalu sibuk bekerja, punya pacar pun tidak. Dokter Ye, Anda begitu cantik dan berprestasi. Aku tidak percaya Anda bahkan tidak punya pacar. Ada apa dengan selera para pria itu? Anda bercanda, Nyonya Lu. Orang yang lebih cantik dan berbakat dariku. Ada di mana-mana. Anda terlalu rendah hati, Dr. Ye. Meskipun ibuku terus mengomeliku, aku merasa bahwa kalau soal cinta, semuanya tergantung jodoh. Tidak seharusnya menikah hanya demi status. Aku percaya orang yang tepat akan muncul di waktu yang tepat. Aku tidak terburu-buru. Begini, Dr. Ye. Maafin partner Anda tentang putraku. Nyonya, maksud Anda Direktur Lu? Iya. Putraku, sejak ibunya Ningning meninggal, dia melajang selama bertahun-tahun ini. Dia bekerja sangat keras. Jika dia bisa menemukan seorang wanita yang penuh perhatian dan pengertian untuk menghabiskan sisa hidup bersamanya, itu akan sangat luar biasa. Dr. Ye, aku rasa kalian berdua sangat cocok. Nenek ini baru saja siuman, dia belum pulih sepenuhnya. Kenapa dia malah keluyuran? Begitulah orang tua, mereka memang merepotkan. Nyonya, saya merasa terhormat atas kebaikan Anda. Tapi saya hanyalah orang biasa. Saya tidak sebanding dengan seseorang yang terhormat seperti pimpinan Lu. Apa maksudmu terhormat lupakan soal siapa yang sebanding? Keluarga Lu kami tidak pernah peduli soal status atau kedudukan selama orang itu punya watak yang baik, hati yang tulus, dan memperlakukan orang lain dengan tulus. Itulah yang paling penting. Dr. Ye, aku juga merasa Anda sangat cocok Anda dan ayahku akan menjadi pasangan yang serasi. Lagi pula, Anda masih melajang. Kenapa tidak coba dipertimbangkan? Nyonya Nona Lu mengenai masalah ini. Bukankah Anda perlu membicarakannya dengan pimpinan Lu? Dr. Ye. Sejujurnya aura Anda agak mirip dengan ibuku, ayahku, bahkan sampai terpana saat melihat Anda. Dia pasti punya perasaan padamu. Kenapa tidak dicoba saja? Jika berhasil, ini akan jadi kisah yang indah. Jika tidak, anggap saja menambah teman baru. Baguslah kalau begitu. Lain kali saat Zetao datang, aku akan membicarakannya dengannya. Wanita tua hebat itu, aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Kemana sebenarnya dia pergi?
Kalau bukan demi mendapatkan posisi nyonya besar keluarga Lu, aku tidak akan repot-repot berusaha keras untuk menyenangkan seorang wanita tua. Wei Wei, jangan marah. Begitu kamu menikah ke keluarga Lu, kamu bisa membereskan kesayangan itu nanti. Begitu aku menikah ke keluarga Lu dan menjadi nyonya Lu, aku akan langsung mengirimnya ke liang lahat dan membiarkannya menyusul suaminya yang sudah mati itu. Wei Wei, dia. Bukankah mereka pembantu dapur itu, dua kesayangan itu, apa yang mereka lakukan di sini? Rumah sakit Lu adalah rumah sakit swasta termahal di Jiangcheng. Bagaimana mungkin mereka mampu tinggal di sini? Ayo pergi. Apa yang baru saja kamu katakan begitu kamu menikah ke keluarga Lu, Ci? Berhentilah bermimpi. Kamu tidak akan pernah menikah ke keluarga Lu. Dunia ini sempit sekali. Ini adalah rumah sakit swasta termahal di seluruh Jiangcheng. Orang miskin seperti kalian tidak pantas di sini. Dasar pecundang. Apa kalian tahu siapa pemilik rumah sakit ini? Tentu saja aku tahu pemiliknya adalah CEO Lu Group, Lu Zetao. Sudah kubilang dari dulu, aku adalah nona muda keluarga Lu. Nenekku adalah nyonya besar Lu Group. Berobat ke rumah sakit milik sendiri adalah hal yang wajar. Roro, kamu dengar itu? Dua pengemis ini sedang menipu orang lagi. Benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali, semua orang tahu betapa mulianya Nyonya Lu dan nona muda dari keluarga Lu. Mana mungkin mereka itu dua orang miskin seperti kalian. Kalian berdua pengganggu kecil. Terakhir kali di dapur, kalian menghalangiku menjemput Nyonya besar dan bahkan membuatnya terluka. Hari ini aku akan menyelesaikan semua perhitungan kita yang lama maupun yang baru. Atas nama Nyonya Lu dan Nona Muda, aku akan menuntut keadilan bagi mereka. Lucu sekali, kamu pikir kamu siapa beraninya menuntut keadilan untukku dan nenekku? Aku adalah sekretaris utama Direktur Lu dari Lu Group dan calon Nyonya keluarga Lu. Menuntut keadilan bagi keluarga Lu adalah kewajiban mutlakku. Menipu atasan dan menindas bawahan, mengabaikan nyawa manusia, dan berhati busuk. Keluarga Lu kami tidak akan pernah membiarkan parasit sepertimu masuk. Berhentilah bermimpi. Dasar wanita tua, sayang sekali aku tidak memukulmu sampai mati di dapur waktu itu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Bai Ruowei, jika kamu berani menghina nenekku lagi, aku akan pastikan kamu datang ke sini dengan berjalan kaki, tapi pulang dengan tandu. Siapa sebenarnya kalian ini beraninya bersikap tidak sopan kepada Nyonya Lu dan Nona Muda keluarga Lu? Sudah kubilang, aku adalah sekretaris utama Direktur Lu dari Lu Group. Di masa depan, aku akan menjadi nyonya di Lu Group. Bai Ruowei, apa kamu tuli? Tidak dengar aku bicara, dan kamu menyebut dirimu dokter. Kamu cuma dokter gadungan. Karena kamu sekretaris utama Direktur Lu, mana mungkin kamu tidak mengenali Nyonya Lu dan Nona Muda keluarga Lu? Apa katamu? Dengar mereka berdua ini adalah Nyonya Lu dan Nona Muda Lu tadi. Kamu sombong sekali, sama sekali tidak menghormati mereka. Apa kamu tidak takut Tuan Lu akan menghukummu? Mana mungkin, apa benar mereka ibu dan anak perempuan Tuan Lu? Bai Ruowei, kamu menindas dan memukuli nenekku sesuka hatimu sampai asma beliau kambuh dan hampir merenggut nyawanya hari ini. Waktunya aku membuat perhitungan denganmu. Kamu bahkan tidak mengenali Nyonya Lu dan Nona Muda keluarga Lu, tapi berani mengaku sebagai nyonya rumah ini. Tuan Lu sudah melajang bertahun-tahun, bahkan tidak pernah ada skandal sedikit pun. Nyonya rumah macam apa kamu ini? Diam bocah kecil, beraninya kamu bicara begitu padaku. Aku hanya bicara kenyataan. Saran saya lebih baik kamu temui Tuan Lu dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, begitu Tuan Lu tahu, Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ya, memangnya kamu pikir kamu siapa berani mengaturku? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kamulah yang harusnya diam. Kalau bukan karena Dr. Ye yang berusaha keras menyelamatkan nenekku, kamu pasti sudah ikut terkubur bersama nenekku sekarang. Seharusnya kamu berlutut dan berterima kasih pada Dr. Ye. Ruowei, tidak mungkin mereka benar-benar ibu dan anak perempuan Tuan Lu. Roro, coba pikirkan sesuatu. Tunggu, ada yang tidak beres. Tidak mungkin mereka itu ibu dan anak perempuan pimpinan Lu. Kalau mereka memang benar, lalu kenapa mereka belum mengadu kepada pimpinan Lu? Lagi pula pimpinan Lu juga belum datang untuk membalas kita. Faktanya pimpinan Lu bahkan mengizinkan kita untuk datang berkunjung hari ini. Benar juga, itu memang tidak masuk akal. Aku mengerti sekarang. Kalian berdua anak manis, akting kalian lumayan bagus, kalian hampir saja membodohiku. Apa kalian pikir menyewa dokter untuk ikut bersandiwara
akan membuat semuanya sempurna. Mereka memang benar-benar ibu dan anak perempuan pimpinan Lu. Pimpinan Lu sudah menjenguk mereka di rumah sakit beberapa hari terakhir ini. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Masih berakting ya? Kamu pikir kamu aktor yang hebat. Kamu pantas dapat Oscar untuk ini. Dengar ya wanita tua, aku tahu setelah aku memberi kalian berdua pelajaran waktu itu. Kalian menyimpan dendam, berusaha menguntitku untuk membalas dendam padaku. Baiklah kalau begitu. Hari ini kalian bahkan berani datang ke rumah sakit untuk menyamar jadi ibu dan anak perempuan pimpinan Lu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Aku ingin lihat bagaimana tepatnya kamu akan memberiku pelajaran. Aku perintahkan kamu untuk mengusir dua anak manis ini. Segera, mereka pikir mereka siapa? Kamar di rumah sakit ini harganya 100.000 yuan sehari. Apa dua orang miskin ini sanggup membayarnya? Mereka bahkan tidak pantas menghirup udara di sini. Anda tidak berhak memerintah saya. Dan terlebih lagi tidak berhak untuk mengusir nyonya besar dan nona muda. Aku adalah calon nyonya keluarga Lu, percaya atau tidak, aku akan membuatmu dipecat. Tepat sekali, Sekretaris Bai punya wewenang mutlak di grup Lu. Aku sarankan kamu, dengarkan dia, jangan menggali kuburanmu sendiri. Bai Ruowei. Dr. Ye adalah pilihanku untuk menjadi menantu perempuan dan calon nyonya keluarga Lu. Aku sarankan kamu menunjukkan rasa hormat. Apa? Dia calon nyonyanya. Jadi setelah semua ini, kamu hanyalah pemuja harta lainnya, si cantik. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kamu. Bukankah kalian berdua pengawal pribadi pimpinan Lu? Kenapa kalian ada di sini? Apa? Mereka adalah pengawal pribadi pimpinan Lu. Gak mungkin. Ini mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah, ternyata kamu, bocah ingusan, bukan cuma menyuap dokter gadungan ini, tapi kamu juga menyuap pengawal pribadi pimpinan Lu. Kamu benar-benar niat sekali. Wei. Mungkin dia sama sekali nggak menyuap mereka. Aku lihat dia lumayan cantik. Siapa tahu trik apa yang dia pakai. Diam. Kamu. Dasar bocah ingusan, aku benar-benar meremehkanmu. Bukan cuma penipu, tapi kamu juga menggoda laki-laki. Aku harus merobek mulut tajammu itu. Kamu berani memukulku, dan kamu bahkan merusak hadiah yang kubeli untuk nyonya besar dan nona muda. Apa kamu tahu seberapa mahal hadiah-hadiah ini? Semahal apapun itu, asalkan itu darimu nenek dan aku tidak menginginkannya. Bagus. Bocah ingusan, aku akan menghabisimu hari ini. Tamparan ini untuk ketidaktahuanmu, karena menipu atasan dan menindas bawahan. Tamparan ini untuk mulut kotormu, karena menyalahgunakan koneksimu untuk menindas orang lain. Tamparan ini adalah untuk semua penghinaan yang kamu lakukan pada nenek dan aku. Sudah kubilang kalau kamu berani menyentuh nenekku, akan kubalas 1000 kali lipat. Wei, cepat hubungi pimpinan Lu. Beritahu, dia ada yang berpura-pura menjadi ibu dan putrinya, membuat keributan dan memukul orang di rumah sakit, merusak reputasi keluarga Lu. Tunggu saja kamu. Aku tadi sibuk mengurus pelaku utamanya. Sampai hampir melupakanmu kaki tangan yang membantunya. Seseorang. Angkat teleponnya. Lepaskan. Dasar bocah ingusan, tunggu saja pimpinan Lu akan segera sampai untuk membongkar kedokmu. Baiklah, aku tunggu. Presdir Lu pasti sedang rapat, dia tidak dengar teleponnya. Aku akan telepon Wakil Presdir Chen. Halo, Wakil Presdir Chen, ini Sekretaris Bai ada yang buat onar di rumah sakit Anda. Mereka mengaku sebagai ibu dan anak Presdir Lu bawa satpam ke sini sekarang, usir mereka. Saran saya, tahu dirilah, pergilah selagi masih sempat atau gigi kalian akan rontok dihajar. Bangun. Sekretaris Bai, siapa yang cari masalah, berani-beraninya mereka menyamar jadi ibu dan anak Presdir Lu. Tuh mereka, usir mereka. Berani sekali kalian, berani-beraninya berulah di rumah sakit grup Lu mengaku sebagai ibu dan anak Presdir Lu satpam. Usir mereka. Dr. Ye. Wakil Presdir Chen, jangan dengar kebohongan wanita ini.
Mereka berdua bukan penipu, mereka benar-benar ibu dan anak dari Presdir Lu. Apa? Kamu bohong, dia menerima suap dari anak kecil ini. Dokter tidak bermoral seperti dia harus dipecat. Dr. Ye, kenapa kamu bodoh sekali? Rumah sakit sudah melarang keras menerima suap dari pasien, tapi kamu tetap melakukannya. Kenapa masih bicara dengannya? Langsung usir saja mereka. Satpam, seret mereka keluar. Kalian gembel pikir bisa melawanku. Sekretaris Bai ini, apa yang terjadi di sini? Kamu itu wakil presiden di wilayahmu sendiri. Begitu banyak orang asing muncul dan kamu malah tanya aku apa yang terjadi. Tangkap mereka semua. Baik, Nona. Diam di tempat. Nona Weiwei, sebenarnya apa yang terjadi? Apa mereka benar-benar putri pimpinan Lu dan ibunya? Mustahil. Dasar bocah nakal. Ternyata aku meremehkanmu demi membalas dendam padaku. Kamu benar-benar berusaha keras ya, sampai menyewa semua pengawal ini. Konyol sekali. Mereka memang pengawal keluarga Lu dari dulu. Mereka sudah bersama keluarga ini lebih dari 10 tahun. Melindungi keluarga Lu adalah tugas mereka. Weiwei, jumlah mereka lebih banyak dari kita. Mungkin kita harus pergi dulu, kita selesaikan urusan ini nanti. Lepaskan aku, ini pasti pimpinan Lu yang menelepon. Biarkan dia angkat teleponnya, mari kita lihat bagaimana dia menggali kuburnya sendiri. Tunggu saja, pimpinan Lu akan membongkar kedokmu sebentar lagi. Ini bukan pimpinan Lu. Wanita ini datang dengan persiapan. Mereka menang jumlah, kita harus mundur dulu. Halo? Hal sepele begini saja tidak bisa kalian tangani. Kalian semua tidak berguna. Tunggu aku akan segera kembali. Ada keadaan darurat di perusahaan, aku harus kembali untuk menanganinya. Kali ini kulepaskan kalian. Kalau sampai aku melihatmu lagi, akan kubuat kau membayarnya. Ayo pergi. Sekretaris Bai. Wakil Direktur Chen. Benar. Apa kamu cuma penipu, pembohong, beraninya kamu menantangku? Wakil Direktur Chen, mereka memang benar ibu dan putri pimpinan Lu, tolong jaga ucapanmu. Diam, kamu berani menerima suap, tunggu saja hukumanmu. Dr. Ye, bagaimana karakter Wakil Direktur Chen? Etikanya buruk, kemampuannya tidak kompeten. Dia cuma cari cara untuk menindas staf. Yeshuran, berani sekali kamu, apa kamu masih mau bekerja di sini? Kamu yang berani sekali, dan kamu yang sudah tamat. Apa maksudmu? Kamu dipecat bukan cuma oleh grup Lu, tapi oleh seluruh komunitas medis di Jiangcheng. Kamu masuk daftar hitam. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa memecatku begitu saja? Halo, Paman Gao? Apa wayahmu masih sibuk? Iya. Pimpinan Lu masih rapat dengan klien penting. Ada perintah apa, Nona? Tidak ada apa-apa, cuma mau memecat seseorang. Nona, apa ada yang merundungmu lagi, Anda dan Nyonya besar? Paman Gao, jangan khawatir, aku sudah membereskan masalah kecil ini. Baguslah kalau begitu, Nona. Lakukan saja apapun yang Anda mau, asalkan itu membuat Anda senang. Kalau begitu, lakukan sesuai kataku, pecat Wakil Direktur Chen, angkat Dr. Ye Shuran jadi Wakil Direktur. Nona Lu, ini tidak benar. Tidak ada yang salah dengan ini, dengan etika dan kemampuanmu. Menjadi wakil direktur, kamu lebih dari sekadar mumpuni. Ini konyol, apa kamu sedang main rumah-rumahan, memecatku begitu saja, mengangkatnya begitu saja? Halo, apa aku dipecat? Aku sudah bekerja keras. Apa membiarkan Ye Shuran menggantikan posisiku? Atas dasar apa? Apa dia menggoda pimpinan Lu untuk mendapatkan ini? Dengan mulut kotormu itu menamparmu cuma akan mengotori tanganku. Anda benar-benar pewaris keluarga Lu, Anda benar-benar nyonya Lu. Akhirnya Anda sadar juga, sayang sekali sudah terlambat. Maafkan saya, Nona Lu, saya salah. Saya tidak mengenali identitas Anda. Maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Anda tidak bisa sepenuhnya menyalahkan saya. Ini semua gara-gara wanita itu. Bai Ruowei, dialah yang membohongi saya. Nona Lu, tolong kasihanilah kami. Kami tidak tahu apa-apa. Ini semua ulah si Chen ini. Tidak ada seorang pun di rumah sakit ini yang berani melawannya. Tolong ampuni kami, Nona Lu. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Nona Lu,
Penjaga itu bicara jujur wakil direktur Chen yang menyuruh mereka naik, mereka tidak berani menolak. Dokter Ye, Wanda terlalu baik hati, Anda sungguh terlalu baik. Usir wakil direktur Chen keluar, dia tidak boleh menginjakan kaki di rumah sakit ini lagi. Sedangkan untuk para penjaga ini, potong bonus mereka selama 1 bulan. Terima kasih Nona Lu. Terima kasih Nona Lu, kami pasti akan bekerja keras dan terus mengabdi pada grup Lu. Nona Lu, saya salah. Saya mohon Nona Lu. Nona Lu, beri saya 1 kesempatan lagi. Saya sungguh minta maaf, tolong beri saya 1 kesempatan lagi. Nona Lu, Anda bilang saya baik hati. Tapi Anda sendiri juga berhati lembut, semua orang hanya mencoba mencari nafkah. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik, tidak perlu bersikap sekejam itu. Nenek, bagaimana perasaanmu? Apa ada yang terasa sakit? Tidak, nenek baik-baik saja. Dia baik-baik saja, nenek baik-baik saja. Nona Lu, jangan khawatir, biar saya periksa Nyonya Lu. Syukurlah, Dr. Ye, senang sekali Anda ada di sini hari ini. Tidak hanya baik hati dan sangat ahli, tapi Anda juga berani dan cerdas. Ayahku suka wanita seperti Anda. Benar sekali, dibandingkan dengan Bai Ruowei, itu wanita berhati ular itu. Dr. Ye jauh lebih baik keluarga Lu. Hanya menerima wanita seperti Dr. Ye yang berbudi luhur dan anggun. Dan benar-benar tulus. Terima kasih atas pujiannya, Nyonya Lu dan Nona Lu, tenang saja, Nyonya Lu dalam kondisi sehat. Syukurlah, ayo kembali ke bangsal. Pimpinan Lu, kenapa baru kembali sekarang aku meneleponmu, tapi tidak diangkat? Ponselku sedang dalam mode senyap, aku tidak mendengarnya. Ada apa, kenapa mencariku? Hari ini aku menjenguk Nyonya Lu di rumah sakit. Tunggu sebentar, putriku menelepon. Halo, Ning Ning. Akhirnya kabar baik untuk ayah. Oh, apa kabar baiknya? Apa ayah punya perasaan pada Dr. Ye? Dia masih lajang dan dia sedang menunggu orang yang tepat. Kami rasa ayah adalah orangnya. Ning Ning, jangan bicara sembarangan hal seperti ini, tergantung pada perasaan Dr. Ye. Tenang saja, ayah, nenek dan aku sudah bertanya. Pada Dr. Ye, she respects and admires you very much. Dengan nenek dan aku sebagai mak comblang, dia setuju untuk berkencan dengan ayah. Benarkah? Tentu saja benar, ayah, carilah waktu untuk menyatakan perasaan pada Dr. Ye dan resmikan hubungan kalian. Pak Lu, ada kabar baik apa? Pak Lu, ini daftar usulan tamu undangan untuk pertemuan tahunan, termasuk mitra dan klien utama, silakan dilihat. Oh, bagaimana aku bisa lupa? Pertemuan tahunan adalah kesempatan yang sempurna. Di depan semua orang untuk mengumumkan hubungan kita agar dia bisa berdiri di sampingku sebagai pasangan resmiku. Luar biasa, untuk pertemuan tahunan ini pastikan setiap karyawan hadir. Semua orang telah bekerja keras tahun ini, mereka layak menikmati fasilitas perusahaan. Pak Lu sangat perhatian pada staf. Sekretaris baik kamu yang bertanggung jawab atas tempatnya, dekorasi tempatnya, agar terasa hangat dan romantis. Hangat dan romantis, pertemuan tahunan bukan tempat lamaran. Kenapa didekorasi seperti itu? Karena ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku umumkan tepat di pertemuan tahunan. Oh, apa itu? Sejak aku kehilangan ibunya Ning Ning, aku sudah melajang selama bertahun-tahun ini. Sekarang Ning Ning sudah dewasa. Dia mendukungku untuk menikah lagi. Kebetulan sekali aku sudah bertemu seorang wanita yang membuat hatiku berdebar lagi. Jadi aku sudah memutuskan untuk menyatakan perasaanku padanya di pertemuan itu. Itu luar biasa, Pak Lu akhirnya melihat nilaiku. Dia akhirnya akan meresmikannya. Kalau begitu aku menjadi nyonya grup Lu, aku akan pergi sendiri untuk membalas dendam pada 2 wanita sialan itu. Pak Lu, bukankah ini agak terlalu terbuka? Gadis itu mungkin malu. Tidak. Saat kamu mencintai seseorang, kamu harus membiarkan seluruh dunia tahu. Dimengerti, Pak Lu, aku pasti akan memastikan tempatnya didekorasi dengan indah dan romantis. Wei Wei, kamu terlihat menakjubkan hari ini. Kamu terlihat seperti pengantin. Yah, aku memang pengantinnya. Setelah hari ini, semua orang akan tahu bahwa aku adalah nyonya grup Lu. Lihat saja siapa yang berani macam-macam denganku nanti.
Kalau begitu, aku akan menjadi mertuanya Pak Lu. Semua orang di perusahaan harus memperlakukanku dengan sangat hormat. Tepat sekali. Sekretaris Bai, kamu terlihat cantik hari ini. Sekretaris Bai, kamu tampak sangat bahagia hari ini. Apakah ada perayaan besar? Memang ada acara besar, kalian akan segera tahu. Bibi Ye, lihatlah ayahku sudah menunggu, dia pasti sangat ingin bertemu denganmu. Ayahku bahkan sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Ayo pergi. Ayah. Ning Ning, kamu sudah sampai. Iwursu, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Halo Pak Lu. Bibi Ye kenapa masih memanggilnya Pak Lu, kedengarannya kaku sekali. Benar sekali, memanggil Pak Lu terasa sangat jauh, panggil saja Zetao. Zetao. Shuran, aku sudah menunggumu lama sekali. Ayo kita masuk. Lihat wajah ayahku memerah lagi. Ning Ning, jangan nakal. Nenek, lihatlah Bibi Ye sudah mulai membela ayahku. Pak Lu. Para pengusaha yang diundang ke pertemuan tahunan dan para mitra semua sudah tiba. Mereka sedang menunggu di ruang rapat. Oke. Shuran Ibu Ning Ning, aku akan menyapa beberapa CEO dulu. Kalian masuklah duluan. Lanjutkan saja pekerjaanmu, kami akan masuk dan melihat-lihat. Ning Ning, jaga nenek baik-baik ya. Oke, jangan khawatir. Ada aku di sini, aku pasti akan menjaga Nyonya Lu dengan baik. Sekretaris Bai itu pasti sedang menikmati semua pujian itu sekarang. Semakin tinggi dia dipuja, semakin keras jatuhnya nanti. Pertunjukan kecil hari ini ditakdirkan untuk tidak terlupakan baginya. Nyonya Lu, ayo pergi. Sekretaris Bai, Anda belum mengatakannya apa berita besarnya. Berita besarnya adalah hari ini Pak Lu akan di depan semua orang di grup Lu menyatakan cintanya padaku. Dan Nyonya Besar Lu juga akan datang ke pertemuan tahunan menantu baru akhirnya bertemu mertua. Wah, Pak Lu akan menyatakan cinta padamu. Selamat, Sekretaris Bai. Hei, kenapa masih panggil Sekretaris Bai? Mulailah memanggilnya Ibu Bos. Hahaha, halo Ibu Bos. Ibu Bos, di masa depan. Anda harus menjaga kami ya. Tenang saja, selama kalian setia padaku akan ada banyak keuntungan. Itu sudah pasti. Nyonya Besar Lu dan Nona Muda sudah tiba. Nyonya Besar Lu dan Nona Muda ada di sini. Apa mereka benar-benar Nyonya Besar Lu dan Nona Muda? Jadi ini Nyonya Besar dan Nyonya Muda Wibawa, mereka luar biasa sekali. Apa yang kalian bicarakan? Wanita tua yang di tengah itu bukankah itu Bibi Meng dari kantin? Benar-benar, itu Bibi Meng, bukan Nyonya Besar dan Nyonya Muda. Ayo pergi, ayo. Bibi Meng. Akhirnya Bibi kembali. Selama Bibi tidak ada beberapa hari ini, hampir tidak ada yang makan di kantin. Iya, benar sekali. Bibi Meng, dengar-dengar Bibi tidak sengaja kena luka bakar sudah sembuh. Terima kasih atas perhatiannya, sekarang sudah hampir sembuh total, Bibi akan segera kembali bekerja. Baguslah kalau begitu, kami bisa makan masakan Bibi Meng lagi. Bibi Meng, hari ini Bibi kelihatan anggun sekali. Kami sampai hampir tidak mengenali Bibi. Ya. Cucuku yang menyiapkan ini untukku. Cucu Bibi apa Nona cantik ini cucu Bibi? Auranya luar biasa sekali. Halo semuanya, terima kasih sudah menyukai masakan nenekku. Bibi Meng cucu Bibi cantik sekali. Kelihatannya sangat berkelas, sudah seperti selebriti saja. Bibi Meng lalu, siapa ini? Ini pacar ayahku, Dr. Ye. Dokter ya? Iya, Wewe. Lihat kerumunan orang di sana. Apa ada tamu penting? Pasti itu Nyonya Besar dan Nyonya Muda. Ayo, kita sambut mereka. Hari ini kita harus memberi kesan yang baik. Aku juga mau menemui calon mertuaku. Minggir kalian. Apa kalian tidak lihat Sekretaris Bai ada di sini? Apa-apaan ini sudah kubilang minggir. Apa kalian tidak dengar? Lancang sekali kalian tahu siapa yang kalian halangi. Ini. Pengawal ini dibawa oleh Bibi Meng. Biarkan mereka lewat. Salam Nyonya Lu, saya Bai Ruowei.
Sebelumnya, saya sudah mencoba menemui Anda beberapa kali, tapi saya tertahan oleh urusan lain. Akhirnya hari ini, Wei, cepat lihat itu mereka. Kok kamu lagi siapa yang membiarkanmu masuk? Anakku sendiri yang membawaku masuk. Anakmu. Jangan bilang kamu mau mengatakannya lagi bahwa direktur Lu adalah anakmu. Benar, anakku adalah presiden Lu Grup Lu Zetao. Apa? Bibi Meng ternyata adalah nyonya besar Lu. Diam, jangan dengarkan omong kosong wanita tua ini. Nenek tua ini sudah gila menggunakan nama direktur Lu untuk menipu orang ke sana kemari. Untungnya sekretaris Bai selalu menangkapnya. Hari ini adalah pertemuan tahunan akbar Lu Group dan direktur Lu akan menyatakan cintanya kepadaku di depan umum. Kalian wanita-wanita penggoda, jangan harap bisa membuat keributan di sini. Satpam usir mereka keluar. Hari ini adalah pertemuan tahunan Lu Group, semua karyawan boleh hadir. Kamu tidak berhak mengusir kami. Kalian wanita penggoda, masih ingin menghadiri pertemuan Lu Group Cih? Kalian pasti tidak punya uang dan kesini hanya untuk numpang makan dan minum gratis. Pasti lihatlah mereka. Mereka menghabiskan semua uang mereka untuk pengawal. Sekarang mereka tidak punya sepeser pun. Sekretaris Bai Bibi Meng adalah karyawan kantin. Dia memang diizinkan untuk menghadiri pertemuan tahunan. Itu benar. Kami semua suka masakannya. Kalian wanita-wanita ini, sudah kubilang wanita tua ini adalah penipu. Mereka berdua ini berpura-pura menjadi putri dan ibu direktur Lu. Berkeliling, menipu semua orang. Aku sudah membongkar kedok mereka berkali-kali. Sekarang mereka di sini untuk membalas dendam padaku. Dan wanita ini adalah kaki tangan mereka. Seorang penggoda yang mencoba menarik perhatian direktur Lu. Ya Tuhan, aku tidak percaya Bibi Meng akan melakukan hal seperti itu. Beraninya dia berpura-pura menjadi nyonya besar Lu. Gadis ini sangat cantik, tidak sangka dia seorang penipu. Yamu tak tahu apa-apa. Kamu harus berpenampilan, menarik untuk menipu orang. Siapa yang akan mempedulikannya jika dia jelek? Kami mendukungmu, Sekretaris Bai, usir para penipu itu. Begitu direktur Lu tiba, kita lihat siapa penggoda yang sebenarnya. Bai Ruowei, kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Aku akan menunggu sampai kamu berlutut memohon ampun. Semuanya jangan dengarkan omong kosongnya. Aku memang ibu dari presiden Lu Grup, ibunya Lu, Zetao Meng Peiru. Dan ini adalah putri tunggal Lu Zetao, nona besar keluarga Lu, Lu Jining. Gak mungkin Bibi Meng dia benar-benar ibunya direktur Lu. Keanggunan wanita ini membuatnya terlihat seperti orang kaya raya. Sekretaris Bai, kenapa tidak tunggu sebentar lagi pula direktur Lu akan segera sampai. Wei melihat betapa teguhnya mereka. Mungkinkah dia benar-benar ibunya direktur Lu dan putrinya? Ini. Jangan biarkan wanita tua ini menipu kalian saat dia melamar kerja di tempatku. Kalau bukan demi asisten khusus Gao, aku tidak akan sudi mempekerjakanmu. Gak nyangka kamu begitu ambisius sampai berani berpura-pura jadi ibunya direktur Lu. Jadi Bibi Meng adalah kerabat asisten khusus Gao. Kerabat apanya? Dia cuma tetangga dari kampung halaman asisten khusus Gao. Dia miskin sekali. Dia menemui asisten khusus Gao cuma buat cari kerja supaya bisa makan. Tai Xian, demi melindungi putrimu, kamu penuh kebohongan. Aku bicara jujur. Semuanya jangan tertipu olehnya. Bibi Meng, meskipun masakanmu enak dan kami semua menyukainya, kamu tidak bisa berpura-pura jadi nyonya besar Lu. Benar sekali, status nyonya besar Lu sangat terhormat. Kalau dia ada di rumah, dia pasti punya belasan pelayan yang melayaninya. Mana mungkin dia memasak di dapur kita untuk kita para pekerja. Bibi Meng sepertinya bukan pembohong, sepertinya ada kesalahpahaman. Dengar ya kalian, bocah-bocah putriku sebentar lagi akan menjadi nyonya besar di grup Lu. Mana mungkin dia repot-repot mempersulit kalian. Sekretaris Bai. Apa perintah Anda? Cepat bawa orang-orang ini penipu yang tidak jelas asal-usulnya, usir mereka keluar. Baik. Coba saja kalau berani. Dua pengawal ini terlihat seperti pengawal pribadi direktur Lu. Mungkinkah mereka benar-benar ibu dan putrinya direktur Lu? Apa maksudmu? Maksudnya mereka benar-benar ibu dan putrinya direktur Lu. Dua pengawal ini pasti sudah disuap oleh mereka. Untuk membalas dendam padaku, kalian benar-benar niat sekali. Kenapa buru-buru direktur Lu datang bersama kami? Dia cuma sedang melayani para eksekutif itu. Dia akan segera ke sini. Apakah mereka memang ibu dan putrinya direktur Lu? Akan terungkap saat direktur Lu sampai. Baiklah, kamu lagi bocah ingusan. Kamu cuma mencoba mengulur waktu supaya bisa menarik perhatian direktur Lu saat dia sampai. Benarkan, rasakan ini. Aku tidak akan membiarkanmu menghina Bibi Ye.
Dasar bocah nakal, beraninya kau memukulku. Wanita ini memangnya dia pikir dia siapa? Dia benar-benar berani memukul Sekretaris Bai. Sekretaris Bai adalah kesayangan Direktur Lu, calon nyonya keluarga Lu. Apa mereka sudah gila? Kalian semua penjilat. Menjadi antek-antek Bai Ruowei bodoh sekali. Nyonya keluarga Lu apanya, dia jelas-jelas memberi dirinya gelar itu sendiri. Ayahku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Direktur Lu sangat menghargai Sekretaris Bai. Semua orang di perusahaan tahu itu dia adalah calon nyonya rumah ini. Tepat sekali, Direktur Lu bahkan akan menyatakan cintanya secara terbuka kepada Sekretaris Bai hari ini. Kau sudah menyinggungku berkali-kali hari ini. Biar ku beritahu ya, lebih baik kau berlutut sekarang juga. Bersujud dan minta maaf padaku, atau akan kuhancurkan tanganmu. Konyol sekali. Aku, nona muda keluarga Lu, bersujud pada bocah sepertimu. Kau memukulku dan nenek di dapur, kau hampir membunuh nenekku. Kaulah yang seharusnya berlutut dan minta maaf. Wei, sepertinya mereka tidak akan kapok sebelum melihat peti mati. Jangan buang-buang napas lagi, hajar saja mereka, sampai mereka berlutut dan bersujud. Kamu benar. Tunggu dulu, Sekretaris Bai. Sudahlah, lupakan saja. Adalah ya, acara gala tahunan perusahaan tidak akan baik jika masalah ini jadi makin besar. Benar, Sekretaris Bai Bibi Meng sudah lama bekerja di dapur. Dia sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Kenapa harus mempersulit wanita tua? Apa yang kalian lakukan? Kalian benar-benar berani membela para penipu ini. Biar ku beritahu, putriku akan segera menjadi nyonya grup Lu. Jika kalian menyinggung putriku, lupakan soal grup Lu di seluruh Jiangcheng. Kalian tidak akan punya tempat untuk berpijak. Kau akan segera menjadi nyonya grup Lu. Karena kau tidak tahu kalau putraku akan menikahimu. Nah, kalau begitu dasar anak manis. Akhirnya ketahuan juga belangnya. Bukannya kamu bilang kamu adalah ibunya pimpinan Lu? Lalu bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa pimpinan Lu akan menyatakan cintanya padaku di depan umum saat rapat tahunan? Tepat sekali, Pak Lu hari ini akan menyatakan cinta pada Sekretaris Bai. Dia akan menjadi nyonya rumah mulai sekarang. Kami semua akan patuh pada nyonya rumah. Benar, setuju, kami semua mengikuti nyonya rumah. Anak manis ini selama ini mengira bahwa orang yang akan ayahku nyatakan cinta adalah dia. Ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Sekretaris Bai, berhentilah bermimpi di siang bolong. Bagaimana mungkin pimpinan Lu menyukai wanita sepertimu yang bermuka dua? Kamu beraninya kamu menghinaku. Terus kenapa kalau iya? Sebenarnya menurutku dia benar. Pimpinan Lu sendiri yang memberitahu Sekretaris Bai bahwa dia akan menyatakan cinta padanya di rapat tahunan, dan dia bahkan meminta Sekretaris Bai untuk membuat tempatnya terasa hangat dan romantis. Kalian semua yang meragukan, Sekretaris Bai tunggu saja sampai kalian dipecat. Jadi Zetao berencana untuk menyatakan cinta padaku di depan umum hari ini. Ini pasti kejutan yang Neng-Neng bicarakan. Bagaimana bisa wanita ini salah paham, mengira Zetao akan menyatakan cinta padanya? Ini akan menjadi tontonan yang seru. Biar ku beritahu kalian, mereka yang mendukungku sekarang, di keluarga Lu di masa depan. Kalian akan hidup mewah, sebaliknya, mereka yang menentangku, akan kubuat mereka semua angkat kaki dari Jiangcheng. Apa maksudmu? Aku ikut senang untukmu. Tapi apa ayahku sendiri yang bilang padamu bahwa dia menyukaimu dan ingin menyatakan cinta padamu? Iya, pimpinan Lu bilang bahwa putri dan ibunya keduanya mendukung keputusannya. Nenek dan aku memang mendukung ayahku untuk menikah lagi, tapi calon pengantinnya bukan kamu, melainkan Nona Ye yang ada di sampingku ini. Apa? Ternyata kamu lagi, dasar wanita penggoda. Aku sudah tahu kamu mencoba menggoda Tuan Lu. Hari ini akan kuhancurkan wajah cantikmu itu dan merobek-robeknya. Mari kita lihat apa kamu masih berani menggoda Tuan Lu. Dasar anak kurang ajar, beraninya kamu memukulku. Memang kamulah yang harus kupukul, memutar balikan fakta, menyerang orang yang lebih tua. Memukulmu itu adalah hal yang paling pantas kamu dapatkan. Kamu seharusnya dihina semua orang dan membusuk di penjara. Dasar anak kurang ajar, beraninya kamu menyumpahiku keamanan. Kesini kalian tangkap dia, akan kuhancurkan wajah wanita penggoda ini dan merobeknya. Beraninya kalian, apa keluarga Lu membayar kalian hanya supaya kalian bisa menindas majikan kalian sendiri? Biar ku beritahu kalian, aku adalah calon nyonya grup Lu. Siapapun yang bisa menjatuhkannya akan kuhadiahi 1 juta.
GKPM berihu promosi serta kenaikan gaji. Ya ampun, 1 juta. Dan juga promosi serta kenaikan gaji. Tunggu apalagi kalian tangkap dia sekarang. Serbu. Berarti. Apa yang terjadi di sini? Nyonya Lu, Nona Lu, Dokter ya Tuan Lu sedang dalam perjalanan. Dia khawatir Anda bosan menunggu, jadi dia mengutusku untuk memberitahu Anda. Apa? Bibi Meng ternyata benar-benar ibunya Tuan Lu. Paman Gao tahu Sekretaris Bai malah mencoba mengusir kami. Sekretaris Bai, Anda sudah benar-benar keterlaluan beraninya Anda menyinggung Nyonya Besar dan juga Nona Muda. Tadi aku jelas-jelas mengira mereka. Anda sudah melakukan kesalahan besar berlutut dan minta maaf pada Nyonya Besar sekarang juga. Bibi Meng. Dia benar-benar ibunya Tuan Lu. Bibi Meng memang sangat rendah hati. Ya ampun, kita sudah menyinggung Nyonya Besar Lu, tamatlah riwayat kita. Cukup. Asisten Gao, berhenti mencoba membodohi kami saat Anda membawa wanita tua itu untuk melamar pekerjaan padaku. Anda jelas-jelas bilang dia kerabat jauh Anda. Kalau bukan karena mempertimbangkan Anda, sudah lama aku memecatnya. Aku bilang begitu karena... Asisten Gao Andalah yang sudah membuat kesalahan besar. Anda memanfaatkan kepercayaan Tuan Lu, tidak hanya menyelundupkan kerabat miskin Anda ke dalam perusahaan untuk menumpang hidup, dan sekarang Anda membiarkan mereka berbuat semena-mena di sini. Asisten Gao, apa Anda berencana merebut kekuasaan dan mengambil alih grup Lu untuk diri sendiri? Kalian semua benar-benar omong kosong. Paman Gao adalah tangan kanan ayahku, dia orang yang paling dipercaya di keluarga kami. Tuan Lu tadi berada di pintu masuk hotel untuk menyambut Nyonya Besar Lu secara langsung. Dia hanya sedang sibuk dengan beberapa eksekutif sekarang dan jadi tertunda. Mereka benar-benar ibunya Tuan Lu, dan putrinya Nyonya Besar Lu hanya tidak ingin hanya duduk diam di rumah, jadi dia membantu di dapur dengan menyamar. Cerita yang bagus, Asisten Gao. Apa Anda yakin mereka tidak menyuap Anda? Jangan-jangan wanita tua ini selingkuhan Anda, kau. Nenek tua bangka, beraninya kamu memukulku. Kelihatannya kamu orang baik-baik, tapi omonganmu cuma bohong belaka memfitnah orang sesuka hatimu. Ayahmu gagal mendidikmu dengan benar, biar aku yang memberimu pelajaran mewakilinya. Bai Ruowei, faktanya sudah jelas, tapi kamu masih saja keras kepala dan tidak mau sadar juga. Aku benar-benar kasihan padamu. Ayah, aku baru saja dipukul. Kenapa ayah diam saja di situ? Dasar wanita tua, hari itu di dapur harusnya aku habisi saja kamu. Bai Xian, jangan tidak sopan pada Nyonya. Tunggu, apalagi kalian semua Nyonya dari grup Lu sedang ditindas. Kebenarannya sudah ada di depan mata. Asisten Gao bersekongkol dengan mereka, tangkap mereka. Wanita tua ini pura-pura jadi ibunya pimpinan Lu. Wanita ini menggoda pimpinan Lu. Anak kecil ini mengaku sebagai putrinya pimpinan Lu. Asisten Gao adalah pengkhianatnya, cepat pergi lumpuhkan dia. Ayo. Lakukan apa yang dikatakan istri bos, tangkap mereka. Kamu sudah benar-benar gila. Kamulah yang sudah gila. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Siapa sebenarnya yang bicara jujur? Di satu sisi ada Asisten Gao, di sisi lain ada Sekretaris Bai. Mereka berdua adalah tangan kanan pimpinan Lu. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama kami dengan kalian semua para eksekutif telah sangat sukses. Di tahun-tahun mendatang, kita akan mencapai kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Aku harap semuanya akan terus mendukung kami. Sekarang waktunya perjamuan, silakan menuju ke aula perjamuan. Pak Lu, ada yang tidak beres. Seseorang membuat kekacauan di aula perjamuan, mereka hampir saja berkelahi. Cepat pergi dan periksa. Dasar bocah nakal, jangan pikir dengan menyuap asisten khusus Gao rencanamu bakal berhasil. Sekretaris Bai, apa kamu sudah gila? Aku sepenuhnya setia pada Direktur Lu. Berani-beraninya kamu memfitnahku seperti ini. Direktur Lu akan segera sampai. Saran saya, sebaiknya kalian berlutut dan mohon ampun. Mohon ampun, begitu Direktur Lu tiba, kalianlah yang akan mohon ampun bocah ingusan ini dan wanita tua ini. Berani-beraninya bicara omong kosong di wilayah grup Lu.
Tuan Lu sangat mempercayaimu, tapi kamu malah berkhianat dengan mencoba mencelakai Nyonya Besar dan Nona Lu. Kamu hampir saja mencelakai nyawa Nyonya Besar. Tunggu sampai Tuan Lu tahu soal ini. Lihat saja bagaimana nasibmu nanti. Dasar bocah nakal, berani-beraninya asal bicara di sini, akan kurobek wajahmu. Ah! Hentikan. Direktur Lu, akhirnya Anda datang juga. Ada 2 penipu di sini. Mereka berpura-pura jadi putri dan ibu Anda. Bahkan mereka memukulku. Lihat wajahku. Sampai memar begini Anda harus membelaku. Direktur Lu, mereka sudah keterlaluan. Mereka terus memukuli kami. Keterlaluan. Di wilayah grup Lu milikku sendiri, ada yang berani mengaku sebagai ibu dan putriku dan bahkan menindas karyawanku petugas. Usir mereka dari sini. Siapa yang berani mengusir kami? Suara itu. Ibu. Ning Syuran, sedang apa kalian di sini? Ibu. Ning Syuran, apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Jadi ternyata Bibi Meng benar-benar ibunya Pak Lu, ya ampun. Bibi Meng benar-benar Nyonya Besar Lu, tamatlah kita, kami cuma membantu Sekretaris Bai. Sekretaris Bai sudah menghancurkan kita semua. Saya tahu kamu datang di waktu yang tepat, lihatlah baik-baik. Sekretaris utamamu yang paling terpercaya, betapa sombongnya dia dan betapa jahatnya dia. Wei, apa yang harus kita lakukan? Mereka benar-benar ibu dan putrinya Pak Lu. Bagaimana bisa 2 perempuan sialan itu menjadi ibu dan putrinya Pak Lu? Aku tidak percaya. Pimpinan Lu. Barusan apa yang Anda panggil pada wanita tua ini? Dia adalah ibuku, menurutmu aku memanggilnya apa? Ini. Dia benar-benar ibumu. Lalu dia benar-benar putrimu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu melihat mereka di rumah sakit? Wei, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah membuat masalah besar. Pimpinan Lu pasti tidak akan melepaskan kita. Kita celaka malah memukuli Nyonya Besar Lu dan Nona Muda Lu. Sekretaris Bai, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Ya, Sekretaris Bai menolak percaya bahwa aku adalah putrimu. Dia juga tidak percaya bahwa nenek adalah ibumu. Dia bersikeras bahwa kami adalah penipu. Dan bahkan menyuruh penjaga mengusir kami. Dan sekelompok orang bodoh ini semuanya mengikuti perintah Sekretaris Bai untuk menindas kami bersama-sama. Sekretaris Bai, apa kamu mencoba memberontak? Mengenai masalah hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Sekretaris Bai, apa kamu berani menceritakan semua yang terjadi tanpa melewatkan sepatah kata pun? Bukankah tadi kamu sangat sombong bertindak seolah-olah kamu kebal hukum? Ada apa-apa kamu jadi bisu? Tidak, bukan seperti itu. Nona Lu, maafkan saya benar-benar tidak tahu. Ini semua salah paham. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku sudah mengatakannya berkali-kali bahwa aku adalah putri Lu Zetao dan nenekku adalah ibunya Lu Zetao. Kamu tidak percaya? Bahkan saat asisten Gao datang untuk membuktikan identitas kami, kamu tetap tidak percaya dan bahkan menyebarkan rumor tentang nenekku dan asisten Gao. Sekretaris Bai, apa yang dikatakan putriku itu benar. Kamu memfitnah ibu dan putriku, dan kamu bahkan mencoba mengusir mereka. Kamu bahkan menyebarkan rumor tentang ibuku. Pimpinan Lu, semua yang dikatakan Nona Muda itu benar. Nyonya Besar, maafkan saya. Tolong maafkan saya. Saya tidak tahu kalau Anda adalah Nyonya Besar Lu. Saya benar-benar tidak sengaja. Tolong maafkan saya. Seumur hidup aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nyonya Besar ini benar-benar salah paham. Hari itu di dapur saya benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah ibu dari pimpinan Lu. Salah paham. Hari itu di dapur kamu mempermalukanku dengan segala cara, kamu hampir merenggut nyawaku, kamu menyumpahiku di rumah sakit, dan mencoba mengusirku. Setelah semua kejahatan ini, kamu pikir bisa menyebutnya cuman salah paham. Apa di dapur? Ning, jadi orang yang membuatmu masuk ICU ternyata adalah Sekretaris Bai. Iya, itu dia. Hari itu di dapur Sekretaris Bai menumpahkan sup panas yang dibuat nenek. Bukannya minta maaf, dia malah mencoba memukul nenek dan memaksanya mengakui kesalahan saat aku sampai. Dia sedang memukul nenek. Bahkan setelah aku mengungkap identitasku, mereka tetap tidak percaya padaku. Mereka bahkan memfitnahku sebagai wanita simpanan yang menggodamu. Mereka memaksa aku dan nenek berlutut dan minta maaf. Nenek kena serangan asma. Dan dia bahkan menghalangiku untuk menyelamatkannya. Semua orang yang ada di sana hari itu bisa bersaksi.
Benar, saya dari staf dapur. Saya bisa bersaksi. Apa yang terjadi hari itu tepat sekali. Seperti yang diceritakan Nona Muda. Sekretaris bayi ini benar-benar tidak punya hati. Dia bahkan melarang kami membantu Bibi Meng, tidak Nyonya Besar. Saya juga bisa bersaksi. Semua yang dikatakan Nona Muda itu benar. Semuanya benar. Tidak. Tidak. Tidak seperti itu. Pimpinan Lu. Beraninya kamu menggunakan cara sekejam itu untuk menyakiti keluarga tercintaku. Sekretaris Bai jahat sekali. Kita semua tertipu oleh Sekretaris Bai. Dia sudah bertindak semena-mena di perusahaan selama bertahun-tahun. Akhirnya dia mendapatkan balasannya hari ini. Direktur Lu, tolong biarkan saya menjelaskan. Ini salah paham besar. Saya tidak tahu kalau wanita tua itu ternyata bekerja di dapur. Kalau saja saya tahu, meskipun saya punya 100 kali lipat keberanian pun saya tidak akan berani. Hari itu saya pergi ke dapur untuk mengambil kue osmanthus untuk ibu. Meskipun aku bukan ibunya Lu Zetao dan hanya seorang wanita tua biasa. Apa kamu bisa memukul dan menghinaku sesuka hati, memaksa kami berlutut dan minta maaf? Kamu benar-benar jahat sampai ke tulang, benar-benar tidak manusiawi. Aku tidak pernah menyangka pelaku yang membuat ibuku masuk ICU ternyata orang yang paling aku percayai. Mereka adalah keluarga tercintaku. Kamu menyakiti mereka sama saja seperti menusuk dadaku. Mereka adalah orang-orang yang akan kulindungi dengan nyawaku. Tega-teganya kamu menyakiti mereka. Ini semua salah paham. Kalau aku tahu mereka adalah ibu dan anak perempuanmu, aku tidak akan berani menyinggung mereka. Aku pasti sudah memohon ampun. Zetao hari itu di rumah sakit. Dia dan wanita ini terus menyumpah. Katanya, jika dia menikah ke keluarga Lu, dia akan membunuh wanita tua itu untuk menyusul mendiang tuan besar. Kami semua mendengarnya dengan telinga sendiri. Benar, Bibi Ye, benar, koridor rumah sakit ada CCTV, ada bukti kejahatanmu. Maafkan saya, Direktur Lu. Saya tidak tahu apa-apa, saya diperintah oleh Sekretaris Bai. Dia yang menyuruh saya melakukan semuanya. Fang Rou, beraninya kamu mengkhianatiku. Beraninya kau mengkhianatiku. Aku mengatakan yang sebenarnya kau memanfaatkan kepercayaan Pak Lu dan memerintah kami sesuka hati setiap hari. Sangat sombong, kami sudah lama membencimu. Fang Rou, kau jalang akan kupukul kau Dasar ular, kau benar-benar berkhayal bisa menikah dengan keluarga Lu, bahkan mencoba membunuh ibuku. Pak Lu, jangan dengarkan omong kosong Fang Rou. Aku sudah mendampingimu selama bertahun-tahun. Anda tahu orang seperti apa aku ini lebih baik dari siapapun. Hari itu aku hanya panik, dan aku tidak bisa menemukan Nyonya Besar dan Nyonya Muda, jadi aku sempat khilaf, Pak Lu. Itu bukan sekadar khilaf, dia busuk sampai ke akarnya. Diam kau wanita ini. Apa untungnya bagimu menghancurkanku? Pak Lu, Fang Rou bicara sembarangan, aku tidak melakukannya, benar-benar bukan aku. Lagi pula, semua orang di perusahaan bisa menjadi saksiku. Kalian semua biasanya, bukankah kalian semua sangat hormat padaku? Kenapa kalian semua diam sekarang? Di satu sisi ada Pak Lu, di sisi lain ada calon Nyonya Grup Lu. Keduanya tidak bisa disinggung. Siapa yang berani angkat bicara? Bai Ruowei, jika kau tidak berpura-pura menjadi Nyonya Grup Lu dan bertindak semena-mena di perusahaan, mana mungkin ada yang menghormatimu atau memedulikanmu? Dan ayahmu menindas orang lain menggunakan statusmu mengambil uang sogokan dari perusahaan. Mengeksploitasi para karyawan, bahkan ikut menindas nenek dan aku. Hei Pak Lu. Ini bukan masalah besar. Bagaimanapun, aku ini calon mertuamu. Anda tidak boleh menyimpan dendam karena ini. Padaku. Bukan masalah besar. Mertua. Sekretaris Bai, kapan aku pernah bilang bahwa kau adalah Nyonya Grup Lu? Tuan Lu, apa maksud Anda dengan itu? Anda tidak bisa hanya karena Wei Wei melakukan kesalahan kecil menyangkal hubungan kalian berdua. Sekretaris Bai, kapan aku pernah bilang bahwa kamu adalah Nyonya keluarga Lu? Tuan Lu, Anda sudah melajang selama bertahun-tahun dan Anda tidak punya pacar. Bahkan banyak urusan pribadi Anda. Aku yang menanganinya. Anda selalu mengajakku ke jamuan makan kalau itu bukan cinta. Lalu apa lagi? Kita selama ini hanya menjalani hubungan atasan dan bawahan. Aku sama sekali tidak punya perasaan romantis padamu. Sudah kuduga, itu cuma khayalannya saja. Ya rasakan itu ternyata begitu. Jadi selama ini hanya harapan kosong Sekretaris Bai saja? Sekretaris Bai sungguh tidak tahu malu. Selalu mengaku-ngaku sebagai istri bos, memarahi kami, seolah kami ini pelayannya. Tuan Lu tidak menyukaiku. Tidak, bagaimana mungkin, dia sangat baik padaku selama bertahun-tahun ini. Aku bisa bersaksi untuk itu. Tuan Lu hanya memiliki kepedulian atasan terhadap bawahannya.
Dia tidak pernah melewati batas atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Itu semua cuma perasaan sepihakmu saja. Bai Ruowei, sudah kukatakan padamu sejak lama, ayahku tidak akan pernah menyukai wanita sepertimu. Benar. Wanita berbisa sepertimu tidak akan pernah bisa menikah ke keluarga Lu. Tuan Lu, Anda tidak bisa begini. Anda tadi akan menyatakan cinta pada Wei Wei, bisakah Anda menarik kembali kata-kata Anda? Paling tidak kami akan minta maaf pada Anda, bukankah itu cukup? Kamu pikir kamu siapa? Berani menindas ibu dan putriku, dan kamu berani meneriakiku. Ayah tidak apa-apa. Wei Wei, Tuan Lu memintamu menyiapkan tempatnya. Bersiap untuk menyatakan cinta padamu. Dia pasti karena kamu menyakiti Nyonya Tua dan Nona Muda mengatakan hal-hal itu karena marah. Cepat minta maaf pada Tuan Lu. Iya pasti begitu, Tuan Lu memang menyukaiku. Pak Lu, Anda jelas-jelas menginstruksikan saya beberapa hari yang lalu untuk membuat lokasi pertemuan tahunan ini menjadi sedikit lebih hangat dan romantis. Anda bahkan bilang akan mengumumkan hubungan kita di depan umum. Anda tidak bisa hanya karena saya menyakiti Nyonya Tua dan Nyonya Muda, menyangkal perasaan Anda kepada saya. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Bai Ruowei, apa kau tidak tahu malu? Bahkan jika ayahku mati sendirian, dia tidak akan pernah menyukai wanita sepertimu. Ini benar-benar konyol. Aku menyuruhmu membuat lokasinya sedikit lebih hangat dan romantis, karena aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Kapan aku pernah bilang bahwa aku akan menyatakan cinta padamu? Ada orang yang begitu merasa dirinya penting dan berhalusinasi sampai menyebabkan kekacauan seperti ini. Pantas saja dia memakai gaun merah hari ini, dia benar-benar mengira dia adalah pengantinnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Semua orang di perusahaan ada di sini hari ini. Aku harus menjaga harga diriku. Jika tidak di grup Lu dan di seluruh Jiangcheng, aku tidak akan punya tempat lagi. Pak Lu, aku tahu Anda hanya bicara karena marah. Benarkan Anda jelas-jelas sangat menghargai saya dan menyukai saya? Anda tidak bisa, hanya karena saya menyakiti mereka, berhenti menyukai saya. Bai Ruowei kamu. Pak Lu, tunggu saja, aku akan pergi sekarang juga menemui Nyonya Tua dan Nyonya Muda dan bersujud untuk meminta maaf. Nyonya Tua, Nyonya Muda, tolong maafkan saya. Saya tidak seharusnya menindas Anda, apalagi memfitnah Anda. Saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bai Ruowei, luka yang kamu sebabkan padaku, dan nenek kamu tidak akan pernah bisa menebusnya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Benar, jangan harap permintaan maaf sambil berlutut saja sudah cukup. Bahkan jika kamu membayarnya dengan nyawamu, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Zetao. Pecat wanita ini segera. Grup Lu tidak bisa membiarkan pengacau ini tetap ada. Memecatnya saja tidak cukup, luka yang kamu sebabkan padaku dan nenek sudah melanggar hukum. Kita harus lapor polisi dan menangkapnya. Dia harus membusuk di penjara. Benarkah? Apa aku benar-benar akan kalah seperti ini? Tidak. Aku tidak terima ini. Aku harus mempertahankan posisiku sebagai Nyonya Lu. Ya, aku memang sedikit sombong dan angkuh hari itu. Tapi apa kalian semua benar-benar tidak bersalah? Kalian sengaja melakukannya. Kalian jelas punya banyak kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada Pak Lu, tapi kalian memilih untuk tidak melakukannya. Kalian sengaja menjebakku agar aku mengacau. Beraninya kamu menuduh balik kami. Ibu dan anakku baik-baik saja, sampai kamu mengirim mereka ke ICU. Mereka sangat menderita, dan sekarang kamu bahkan memfitnah mereka. Pak Lu. Itu karena mereka tidak ingin Anda menikah. Jadi mereka sengaja memisahkan kita. Anda harus membelaku. Pak Lu, tolong maafkan Wei Wei. Ini semua salahku. Aku gagal mendidik anakku dengan baik, Wei Wei. Menyerahlah. Pak Lu sama sekali tidak punya perasaan padamu. Dinokir, aku tidak percaya. Kamu masih berpikir aku menyukaimu. Orang yang ingin aku nyatakan cinta adalah kamu. Kamu benar-benar sudah tidak tertolong. Ayahku memang punya seseorang yang dia sukai, dan dia akan menyatakannya di depan umum hari ini. Sayangnya orang itu bukan kamu. Kalau bukan aku, lalu siapa? Orang yang disukai ayahku adalah Dr. Ye yang ada di sampingku ini. Dia baik hati dan murah hati. Dia berdedikasi dan bertanggung jawab. Dan dia adalah wanita yang sangat berbudi luhur. Alasan kenapa nenek dan aku cepat sembuh. Semuanya berkat dia. Tidak, aku tidak percaya. Ayahku jatuh cinta pada Dr. Ye pada pandangan pertama. Mereka berdua saling mencintai sepenuh hati. Nenek dan aku sangat setuju, karena itulah hari ini ayahku memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Dr. Ye di depan umum dan meresmikan hubungan mereka. Itu benar. Aku dan Dr. Ye adalah pasangan yang serasi, kami benar-benar saling mencintai.
Mulai hari ini dan seterusnya, Dr. Ye adalah kekasihku. Kalian semua harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Kau pikir kau cantik sekali berani-beraninya mencoba merebut Tuan Lu dariku, dasar kau. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti wanita yang kucintai. Dia wanita yang kau cintai, lalu apa artinya aku bagimu? Selama bertahun-tahun aku mengabdi padamu, apakah semuanya sia-sia? Bai Ruowei, kurasa kau benar-benar sudah gila. Kau dipecat. Mulai sekarang juga, atas kerugian yang kau timbulkan pada ibu dan putriku, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu sepenuhnya. Dipecat. Berakhir sudah, semuanya sudah berakhir. Bai Ruowei, sudah kubilang dari dulu, kau tidak akan pernah bisa menikah dengan keluarga Lu. Sekarang sebaiknya kau sadar. Pimpinan Lu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu tidak bisa mencampakkanku. Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun ini, meskipun aku tidak punya pencapaian besar di sisimu, aku tetap sudah bekerja keras. Pergi sana. Kerja keras. Kamu sudah berada di sisi ayahku selama bertahun-tahun dan melakukan banyak hal jahat atas namanya, menggelapkan dana, menyalahgunakan aset, dan bahkan membawa kerabatmu masuk ke perusahaan sebagai parasit. Apa kamu tahu kalau semua kejahatan ini digabungkan sudah cukup untuk membuatmu membusuk di penjara? Kamu bohong, kamu memfitnahku. Tepat sekali, kamu tidak bisa seenaknya menggunakan kekuasaan dan kekayaanmu untuk menjebak kami dengan mengada-ada. Tunjukkan buktinya kalau kamu berani. Bukti, kalau begitu lihatlah baik-baik. Sekretaris Bai, aku salah, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Barang murahan seperti ini jangan bawa ke sini dan mengotori mataku. Sepupu Wei aku bahkan tidak lulus SMP. Di tempat lain aku cuma bisa jadi satpam. Kamu punya pengaruh besar di grup Lu, jadi carikan aku pekerjaan yang layak. Baiklah, kalau begitu pergilah ke grup Lu dan jadilah ketua tim. Oke, terima kasih sepupu. Ternyata Sekretaris Bai melakukan begitu banyak perbuatan kotor. Sekretaris Bai ini benar-benar terlalu sombong, menggelapkan begitu banyak uang. Kita semua tertipu oleh Sekretaris Bai, kejahatannya benar-benar terlalu banyak untuk dihitung. Padahal aku melakukannya dengan sangat rahasia. Bagaimana kamu bisa tahu? Bukan itu saja, ada juga video saat kamu memukulku dan nenek. Beraninya kamu memukul orang. Dasar wanita berhati busuk, kau pantas mendapatkan yang lebih buruk. Ayah, ini semua bukti kejahatan Sekretaris Bai dan Bai Xian telah mengambil uang suap dari kantin. Ada juga bukti penggelapan dana. Ketua Lu, aku memergoki Bai Xian mengambil uang suap. Aku tadinya mau melaporkannya, tapi dia menawarkan bagi hasil 50-50. Ku hanya khilaf sesaat. Ketua Lu, tolong jangan pecat aku, beri aku satu kesempatan lagi. Ketua Lu. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Kau pikir rencanamu sempurna. Padahal sebenarnya penuh celah. Ayahku tidak menyelidikimu karena dia mempercayaimu. Itulah sebabnya dia tidak pernah mencurigaimu. Kau benar-benar tidak tahu diuntung. Aku sangat mempercayaimu, tapi kau malah begitu sombong. Ketua Lu, aku salah. Aku akan segera membawa Wei Wei pergi, dan tidak akan pernah kembali ke grup Lu. Tolong, biarkan kami pergi. Wei Wei, ayo pergi. Berhenti, jangan harap bisa pergi. Kalian telah melakukan kejahatan keji, dan kalian pikir bisa lari begitu saja. Ayah, mari kita serahkan mereka ke polisi. Ya. Paman Gao, hubungi polisi. Baik.
Bai Ruowei, apa kau tahu berapa banyak kejahatan yang telah kau lakukan? Kau menyerang nenekku di dapur. Itu adalah penganiayaan yang disengaja. Saat nenekku sedang mengalami serangan jantung, kau menghalangiku untuk menyelamatkannya. Itu adalah percobaan pembunuhan yang disengaja. Kau menggelapkan dana dan menyalahgunakan kekuasaan di perusahaan. Itu adalah penggelapan dan penyalahgunaan dana. Dan untuk hari ini, kau menyebarkan rumor di depan umum. Itu adalah pencemaran nama baik. Dengan semua tuduhan ini digabungkan, kau akan dipenjara setidaknya 15 tahun. Apa? 15 tahun. Hidupku sudah berakhir. Dan kau, Bai Xian mengelola dapur, mengambil uang suap dalam waktu yang lama, melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Itu adalah penyuapan. Kau adalah kaki tangan dan menyerang orang lain. Itu adalah penganiayaan yang disengaja. Kau akan dipenjara setidaknya 3 tahun. Tidak, aku tidak mau masuk penjara Weiwei. Lari. Lu Zetao, kau orang yang tidak tahu. Terima kasih putriku bekerja seperti budak untukmu selama bertahun-tahun ini, dan sekarang kau malah mencampakkannya. Berhenti. Pak polisi, dua orang ini kejahatan mereka sangat banyak. Bai Xian, Bai Ruowei Fangro, Anda diduga melakukan penganiayaan sengaja, penggelapan dana, dan kejahatan lainnya berbagai tuduhan. Ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Lepaskan aku. Lepaskan ayah, tolong cari cara untuk menyelamatkanku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Tuan Lu, aku tahu aku salah. Tolong kasihanilah aku dan lepaskan aku Bai Ruowei yang memaksaku melakukannya. Lu Zetao, kamu sungguh tidak punya hati dan kejam. Aku sudah berlutut memohon ampun. Apalagi yang kamu inginkan dariku, Bai Ruowei? Kami sudah sangat adil padamu. Kamu harus merenungkan perbuatanmu di penjara. Dasar wanita sialan. Kalau saja kamu tidak menjebakku, aku tidak akan berakhir seperti ini. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Aku akan menyeretmu bersamaku, Ning-Ning. Awas. Kamu benar-benar sudah gila. Kamu benar-benar jahat. Tanganku, kamu mencoba menyerang seseorang tepat di depan polisi. Itu kejahatan yang lebih serius lagi. Jalan. Lu Zetao, kamu akan menerima balasannya. Aku akan menghantuimu bahkan setelah aku mati. Bencana dari langit mungkin bisa dihindari, tapi tidak ada jalan keluar dari bencana yang dibuat sendiri. Berakhir seperti ini hari ini, sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Jalan. Lepaskan aku. Ibu Ning-Ning ini semua salahku. Aku salah menilai orang dan membuat kalian semua terluka seperti ini. Oh, jangan salahkan dirimu sendiri. Dia hanya menyembunyikan sifat aslinya dengan sangat baik. Ayah tidak apa-apa. Lain kali kalau ayah mempekerjakan orang harus lebih berhati-hati. Ayah mereka ini adalah staf dapur. Mereka sudah membela nenek dan aku. Mari beri mereka bonus. Nona terlalu baik. Semua ini hanyalah tugas kami. Kami hanya tidak tahan melihatnya menindas orang. Benar sekali. Pak Meng. Oh tidak. Nyonya besar sudah bekerja sangat keras di dapur aku. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar. Tepat sekali, Nona Muda telah membongkar kemunafikan dan niat jahat Sekretaris Bai. Ini adalah kehormatan bagi grup Lu ya. Benar. Ya, ini kehormatan bagi kami. Kalian semua bertindak dengan penuh integritas dan tidak takut pada mereka yang berkuasa. Kalian pantas mendapatkan imbalan. Asisten khusus Gao, atur semuanya. Berikan promosi yang sesuai dan kenaikan gaji yang sesuai. Tidak perlu, sungguh. Terima kasih Pak Wan. Terima kasih, Pak Lu. Perbuatan baik selalu membuahkan hasil dan kejahatan akan menemui. Akhirnya, ayah karyawan-karyawan ini sebenarnya adalah antek-antek Bai Ruowei. Mereka tidak peduli benar atau salah. Mereka hanyalah penjilat yang sombong. Kalian semua mudah goyah oleh kebohongan Bai Ruowei. Selalu menjilatnya dan memuja kekuasaan. Kalian benar-benar tidak pantas menjadi karyawan grup Lu. Ketua Lu, saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Saya punya istri dan anak yang harus dinafkahi. Benar sekali, Ketua Lu, ibu saya sakit parah. Dia butuh banyak uang untuk pengobatan. Ketua Lu, mohon beri kami kesempatan lagi. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Pecat mereka semua. Jangan pernah pekerjakan mereka lagi. Baik, Tuan Pimpinan Lu. Tolong jangan. Pimpinan Lu. Kami juga ditipu oleh Bai Ruowei. Selama bertahun-tahun dia di perusahaan, dia benar-benar seorang tiran. Kami juga korban, Pimpinan Lu. Security usir mereka semua keluar. Baik, Tuan. Pimpinan Lu, tolong jangan. Pimpinan Lu.
Kami tidak boleh kehilangan pekerjaan kami. Pimpinan Lu, tolong maafkan kami. Akhirnya semuanya sudah beres, rapat tahunan dimulai sekarang. Hadiah tahun ini sangat melimpah, semua orang akan dapat. Selama kalian tetap setia pada grup Lu. Dan bekerja keras, kalian akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Bagus, terima kasih pimpinan Lu. Bagus. Ayah, tidakkah ayah akan mengajak Bibi berdansa? Oh, Nona Ye, maukah Anda memberikan kehormatan untuk berdansa dengan saya? Ya, Mereka pasangan yang sangat serasi. ya, aku tidak terlalu pandai berdansa. Tidak apa-apa, ikuti saja gerakanku. Nenek, mari kita nikmati melihat mereka berdansa. Ya, luar biasa. Kamu terlihat cantik hari ini. Hei, aku merasa sejak pimpinan Lu punya tunangan, dia terlihat jauh lebih muda dan bahkan lebih tampan. Tepat sekali, Dr. Ye terlihat sangat lembut dan baik hati. Dia memiliki hati dokter yang mulia dibandingkan dengan Bai Ruowei itu. Dia jauh lebih baik 1.000.000 kali lipat, benar sekali. Ayahmu selama bertahun-tahun ini tidak menjalaninya dengan mudah. Jarang sekali menemukan seseorang yang bisa menyentuh hatinya seperti ini. Sepertinya kita harus mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Itu bagus sekali. Aku merasa keluarga kita sudah lama tidak mengadakan perayaan, akan menyenangkan untuk merayakannya. Ada apa ini? Lihat itu. Wah, lamaran wah. Nenek, ternyata ayahku sudah menyiapkan lebih dari satu kejutan, bahkan ada lamaran segala. Ini luar biasa, ini sangat indah. Sepertinya ayahmu bahkan lebih tidak sabar daripada kita, hahaha. Tahu apa yang kamu lakukan? Shuran, sejak pertama kali aku melihatmu, jantungku berdegup kencang. Di usiaku sekarang, aku tahu persis apa yang aku inginkan. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia menghabiskan sisa hidupku, mencintaimu, melindungimu, menghormatimu. Terimalah, 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 terimalah. Dr. Ye menikahlah dengannya. Benar, terimalah dia. Ya. 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 Ini luar biasa, selamat. Semoga pimpinan Lu dan Dr. Ye bahagia selamanya. Pimpinan Lu, di hari yang bahagia ini, mari kita foto keluarga. Momen yang membahagiakan ini layak untuk diabadikan. Oke. Waktunya foto keluarga. Sini, ke sini, ayo. Ayo, lihat ke sini. Semuanya berdiri lebih dekat. Bagaimana, Bu? Bagus, lihat ke depan. Aku ambil fotonya ya. 3, 2, 1. Hore.